Cerita dibuka dengan kemunculan seorang wanita cantik bernama So Mirea yang terlihat keluar dari kamarnya di sebuah kastil megah. Di bawah tangga seorang pria tampan sudah menunggunya, seolah telah lama menanti kedatangannya. Adegan kemudian beralih kembali ke 2 minggu sebelumnya. Sebuah kota besar terlihat ramai di malam hari, dengan hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah berhenti. Tak lama kemudian, terlihat Mireille yang baru saja pulang kerja dan tiba di rumahnya. Dalam kesehariannya sebagai produser webtoon, Mireille menjalani hidup dengan cukup stabil. Ia bekerja dengan konsisten dan penuh ketekunan. Bahkan di sela waktu luangnya, Mireille mampu menyeimbangkan hidupnya, sehingga ia tetap bisa menjalani hari-harinya dengan cukup bahagia. Namun keesokan harinya, Mireille kembali menghadapi realitas kehidupannya sebagai produser webtoon. Salah satu tantangan terbesarnya adalah harus datang tepat waktu ke kantor. Di dalam gerbong kereta Mireille terlihat mengenakan headphone sambil menikmati musik di tengah kebisingan. Musik itu membuat pikirannya melayang pada kenangan liburan musim panas di sebuah pantai. Lamunan tersebut tiba-tiba terhenti ketika ia mendengar suara tawa seorang anak kecil yang menatap ke arahnya. Setelah anak itu turun dari kereta, Mireille baru menyadari bahwa pakaiannya terkena coklat yang tidak sengaja mengenai dirinya. Sesampainya di kantor, Mireille masuk ke dalam lift untuk menuju ruangannya. Di dalam lift itu muncul seorang pria bernama Kyungnam yang juga merupakan produser webtoon. Dengan nada dingin ia mengatakan kepada Mireille bahwa noda di mantelnya akan sulit dibersihkan. Mendengar perkataan tersebut, Mireille yang kesal hanya menanggapinya dengan ekspresi sinis. Ketika live sampai di lantai kantor mereka, Mireille segera keluar dan meninggalkan Kyungnam. Saat tiba di ruang kerja, Mireille sempat mengira rekan-rekannya mengucapkan selamat kepadanya. Namun ternyata, ucapan selamat itu justru ditujukan kepada Kyungnam. Mireille yang merasa sedikit iri, kemudian berjalan menuju mejanya. Salah satu rekannya menyambutnya sambil memuji Mireille karena selalu datang tepat waktu ke kantor. Mayer lalu bertanya, mengapa tim produser Kyungnam memberikan ucapan selamat kepadanya. Rekannya menjelaskan bahwa proyek webtoon dari tim Kyungnam kembali dipilih untuk diadaptasi menjadi drama. Ebin kemudian menambahkan bahwa sebaiknya kali ini Mireille ikut makan malam bersama untuk merayakan keberhasilan tim Kyungnam bersama Hwang. Namun Mireille langsung menolak ajakan tersebut. Dongmin yang mendengar penolakannya kemudian berkata bahwa Mireille hanya mencari alasan agar tidak perlu makan bersama. Rekannya Unju yang juga berada di sana ikut berkomentar bahwa produser Park pasti akan datang. Karena acara tersebut memang dibuat untuknya, ternyata Unju diam-diam menyukai Yongnam karena menurutnya pria itu sangat tampan. Mendengar hal itu, Mireille langsung menegaskan bahwa di kantor mereka ada aturan yang melarang karyawan berpacaran karena bisa mengganggu pekerjaan. Tak lama kemudian, Kyungnam mengirimkan sebuah surel berisi ulasan yang sangat tajam dan pedas mengenai isi webtoon dari tim Mireille. Setelah itu terlihat produser Cho keluar dari ruangan Pak Wang dengan wajah kecewa dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Hal tersebut membuat para karyawan lain menjadi panik. Di tengah situasi tersebut, Mireille menerima pesan dari sahabatnya bernama Jian yang mengajaknya pergi berbelanja di sebuah mall. Sesampainya di mall, Jian menyarankan agar Mireille membeli pakaian yang lebih bagus untuk menghadiri pernikahan teman mereka, sekaligus menunjukkan statusnya sekarang sebagai seorang produser. Setelah selesai berbelanja, Mireille dan Jian pergi makan bersama, sambil membicarakan kehidupan Mireille yang terasa sangat datar, karena ia hanya fokus pada pekerjaannya dan hampir tidak memiliki kehidupan percintaan. Jian kemudian menyarankan agar Mireille segera mencari pacar yang sifatnya mirip dengan dirinya, yang dianggap kurang memiliki empati. Saran itu justru membuat Mireille teringat pada Kyungnam yang memiliki sifat serupa, sehingga Mireille semakin kesal karena memang tidak menyukai pria tersebut. Setelah berpisah dengan Jian, Mireille pulang ke rumah. Dalam keadaan mabuk, ia mencoba mengenakan pakaian mahal yang baru saja ia beli, meskipun sebenarnya ia merasa terpaksa membelinya. Keesokan harinya, Dongmin dan Hyebin terlihat membicarakan pengganti produser Cho yang akan menjadi ketua tim baru untuk menangani proyeknya. Dua kandidat yang paling mungkin adalah Mireille dan Kyungnam. Tak lama kemudian Mireille datang dan melihat ekspresi Dongmin serta Hyebin
yang tampak merasa iba kepadanya. Saat Kyung-nam tiba, ia terkejut ketika Mirea tiba-tiba berteriak setelah mendengar kabar bahwa mereka kemungkinan harus kembali bekerja sama dengan penulis bernama Yunsong. Dongmin dan Hayebin kemudian mengatakan bahwa kemungkinan besar Pak Hwang justru akan memberikan proyek tersebut kepada Kyung-nam. Mendengar hal itu, Mirea mulai merasa cemas. Dia teringat kembali masa lalu, ketika harus bekerja keras menghadapi penulis Yunsong yang terkenal kekanak-kanakan dan sangat emosional. Mirea, yang tidak ingin mengulangi pengalaman buruk itu, langsung bangkit dan pergi menemui Pak Hwang di kantornya sambil membawa makanan sebagai upaya membujuknya. Namun sesampainya di sana, ia terkejut karena Kyung-nam sudah lebih dulu berada di dalam ruangan dengan membawa sekotak makaron mahal untuk Pak Hwang. Melihat hal tersebut, Mirea hanya bisa terdiam karena Kyung-nam ternyata lebih dulu mengambil inisiatif untuk membujuk Pak Hwang. Benar saja, ketika Mirea hendak mengatakan bahwa ia menolak bekerja sama lagi dengan penulis Yunsong, Pak Hwang justru memutuskan bahwa proyek itu akan diberikan kepada So Mirea. Setelah mendengar alasan dari Kyung-nam yang mengatakan bahwa Mirea lebih pantas menangani pekerjaan tersebut, setelah keluar dari kantor Pak Weng, Mirea yang sangat kesal mengeluh kepada rekannya. Dia mengatakan bahwa Kyung-nam membawa sekotak macaron untuk Pak Weng, dan hal itu membuatnya kalah telak hingga akhirnya harus kembali bekerja sama dengan penulis Yunsong. Salah satu rekannya kemudian bertanya, sampai kapan Mirea harus terus mengurus penulis Yunsong? Pertanyaan itu membuat Mirea kembali teringat pada pengalaman 3 tahun yang lalu, ketika ia harus menghadapi penulis tersebut. Saat itu Mirea terlihat sedang bersama mantan kekasihnya. Ia sangat kelelahan karena harus menghadapi penulis Yunsong yang selalu marah akibat komentar buruk pembaca dan terus menelepon Mirea tanpa mengenal waktu. Tekanan pekerjaan itu membuat Mirea terlambat datang ke perayaan ulang tahun kekasihnya, yang akhirnya berujung pada perpisahan menyakitkan di antara mereka. Cerita kembali ke masa kini di mana Mirea masih merasa tertekan memikirkan kerjasamanya dengan penulis Yun. Benar saja, setelah pulang kerja, Mirea mengalami hari yang sangat buruk, hingga membuatnya semakin kesal dan frustasi. Pada hari berikutnya, Mirea terlihat menghadiri acara pernikahan seorang temannya. Namun, di tengah acara tersebut, hatinya kembali gelisah, karena ia teringat bahwa mantan kekasihnya yang bernama Sejun ternyata menikah dengan Yumi, teman sekolah mereka dulu. Mendengar hal itu, Mirea merasa sangat kesal. Ia pun pulang dengan perasaan kacau, sambil teringat masa lalunya bersama Sejun. Hubungan yang awalnya penuh kebahagiaan, namun berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan. Untuk mencoba melupakan semua itu, Mirea membuka webtoon karya penulis Yun. Namun saat membaca komentar para pembaca, ia melihat begitu banyak kritik dan hinaan terhadap cerita tersebut. Hal itu justru membuat Mirea semakin tertekan, karena ia harus menangani masalah tersebut. Keesokan harinya, di kantor, Mirea terlihat duduk santai di kursi pijat ruang istirahat. Saat itu, Kyung-nam datang dan memintanya bergantian menggunakan kursi tersebut. Mirea menanggapinya dengan nada sinis. Di dalam hatinya, ia terus menggerutu dan menganggap Kyung-nam sebagai pria egois yang sangat menyebalkan. Setelah keluar dari ruang istirahat, Mirea iseng mengerjai Kyung-nam dengan meletakkan boneka di kursi, sehingga membuat Kyung-nam terkejut dan berteriak. Mirea merasa sangat puas setelah berhasil menjahili Kyung-nam. Namun tak lama kemudian, ia mendapat kabar bahwa ia harus kembali menemui Kyung-nam untuk membahas pekerjaan mereka. Kyung-nam yang masih kesal karena dikerjai Mirea meminta agar Mirea menemuinya 5 menit kemudian. Setelah itu keduanya bertemu di ruang rapat untuk membicarakan pembagian tugas pekerjaan mereka. Di tengah pertemuan tersebut, Mirea kembali menggerutu dalam hati ketika melihat kuku Kyung-nam yang tampak sangat terawat. Tak lama kemudian Kyung-nam mengirimkan kupon sauna kepadanya. Ini justru membuat Mirea semakin kesal. Ketika jam makan siang tiba, Mirea hampir saja melewatkan waktu makannya karena terlalu sibuk bekerja. Rekan kerjanya yang melihat hal itu kemudian mengajaknya keluar untuk makan bersama. Namun saat mereka menunggu di depan lift, tiba-tiba penulis Yun datang sambil membawa makan siang, membuat Mirea dan timnya terkejut. Penulis Yun kemudian langsung menarik Mirea
untuk membahas pekerjaan mereka. Sementara itu rekan-rekan Mirea perlahan meninggalkan mereka berdua. Saat mulai membicarakan pekerjaan dengan serius, sikap penulis Yun ternyata masih sama seperti dulu. Tidak peka terhadap orang lain dan selalu merasa bahwa tidak ada yang salah dengan ceritanya. Meskipun banyak pembaca yang mengkritik alur komiknya. Tak lama kemudian, Pak Wang datang bersama seorang karyawan dari perusahaan Diu yang bernama Min Junyong untuk memperkenalkan layanan baru mereka yang berupa game simulasi kencan. Pak Min kemudian menjelaskan tentang layanan bernama Boyfriend on Demand, yaitu sebuah game yang memungkinkan pengguna memiliki pacar virtual sesuai keinginan. Penjelasan itu membuat Mirea tersedak kaget. Penulis Yun yang melihat reaksi tersebut langsung menyindir bahwa Mirea memang selalu terlihat jijik terhadap hal-hal yang berbau romantis. Pak Min kemudian melanjutkan penjelasannya dan mengatakan bahwa tim perencana tertarik dengan salah satu karakter pria dari komik karya penulis Yun, yaitu Choi Siwoo. Namun, penulis Yun langsung menolak gagasan tersebut, sehingga membuat Pak Huang panik. Pak Huang kemudian meminta Mirea untuk memberikan saran lain. Mirea yang memahami situasi itu akhirnya mengusulkan agar mereka menggunakan karakter pendukung lain dari karya penulis Yun, bukan Choi Siwoo. Usulan tersebut langsung disetujui oleh semua orang, karena dianggap lebih masuk akal untuk kerjasama mereka. Setelah pertemuan selesai, Mirea mengantar penulis Yun sambil memohon agar penulis itu selalu mengangkat teleponnya ketika dihubungi. Tak lama kemudian Pak Min menemui Mirea dan menawarkan agar Mirea mencoba alat game simulasi kencan mereka. Ia juga meminta Mirea memberikan ulasan setelah mencobanya, dan sebagai imbalannya, Mirea akan mendapatkan bayaran. Sesampainya di rumah, Mirea langsung mencoba alat tersebut. Namun saat sedang menggunakannya, ia tertidur dan tanpa sadar terbawa ke dalam dimensi dunia game virtual. Di dunia virtual itu, Mirea bertemu dengan karakter dari komik karya penulis Yun yang bernama Choi Siwoo. Di dalam dunia simulasi kencan tersebut, Mirea terlihat menyelamatkan Choi Siwoo yang tenggelam di laut. Setelah diselamatkan Siwoo, justru menarik Mirea agar ia tidak meninggalkannya. Sebelum bertemu dengan Choi Siwoo, Mirea terlebih dahulu berada di dalam dunia kencan virtual. Di sana ia terlihat sangat kagum saat melihat lingkungan di sekelilingnya yang terasa begitu nyata. Tak lama kemudian, Mirea melihat banyak gelembung transparan yang melayang, dan di dalam setiap gelembung terdapat ratusan pria idaman yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan pengguna. Setelah itu Mirea bertemu dengan seorang manajer yang bertugas mengatur sistem kencan virtual tersebut. Manajer itu kemudian memberikan sebuah cincin kepada Mirea sambil menjelaskan cara menggunakan layanan kencan virtual tersebut, termasuk durasi waktu kencan yang bisa ia habiskan bersama pria impiannya. Setelah mengenakan cincin tersebut, Mirea diarahkan oleh sang manajer menuju salah satu gelembung. Dia bahkan didorong agar segera masuk dan bertemu dengan pria yang telah dipilihkan untuknya saat berada di dalam dunia virtual itu. Mirea sangat terkejut ketika bertemu dengan sosok Choi Siwoo. Ia bahkan tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya melihat pria tampan yang seolah benar-benar keluar dari komik yang sedang ia kerjakan bersama penulis Yun. Namun, ketika Siwoo tiba-tiba terbangun dan menarik tangannya, Mirea langsung kaget. Ia spontan melepaskan cincin tersebut dan keluar dari dunia game dengan perasaan campur aduk antara kagum dan terkejut. Setelah itu, Mirea mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang layanan kencan Boyfriend on Demand, yaitu layanan yang memungkinkan seseorang memiliki pasangan kencan sesuai permintaan. Saat menonton video promosi tentang layanan tersebut, Mirea merasa kembali merasakan sensasi berdebar seperti masa remajanya. Ia bahkan cukup kagum dengan game yang sebelumnya diberikan oleh Pak Min. Keesokan harinya, Mirea kembali berangkat bekerja. Namun sesampainya di kantor, ia hanya duduk termenung, memikirkan pengalaman aneh yang baru saja dialaminya. Tak lama kemudian, Enju datang membawa gambar karakter Choi Siwoo yang membuat pikiran Mirea kembali terusik oleh sosok tersebut. Sementara itu di dalam ruangan, Pak Huang dan Kyungnam mendapat kabar bahwa komik yang sedang ia produksi bersama penulis Huang akan dipindahkan jadwal rilisnya ke hari Jumat. Masalahnya, hari tersebut ternyata sama dengan jadwal rilis komik yang sedang dikerjakan Mirea bersama penulis Yun. Awalnya, Kyungnam merasa ragu dengan keputusan tersebut. Namun Pak Huang menekankan agar ia menerima keputusan itu. Kyungnam kemudian bertanya, mengapa hal tersebut tidak diberitahukan kepada Mirea? Namun Pak Huang dengan santai mengatakan bahwa Mirea
tidak perlu mengetahui hal itu. Saat kembali ke mejanya, Kyungnam melihat Mirea yang sedang menatap poster Choi Siwoo dengan ekspresi aneh, sehingga membuatnya merasa heran dengan tingkah Mirea. Setelah pulang kerja, Mirea mengetahui bahwa karakter Choi Siwoo kini semakin populer di kalangan pembaca. Sesampainya di rumah, Mirea kembali mencoba game layanan kencan virtual tersebut. Ketika ia terbangun di dalam dunia game, ia mendapati dirinya berada di sebuah hotel. Dalam skenario itu, Mirea berperan sebagai seorang pegawai hotel yang harus menemui direktur hotel yaitu Choi Siwoo untuk meminta tanda tangan. Saat akhirnya masuk ke dalam ruangan Siwoo, Mirea sangat terkejut karena pria itu terlihat begitu nyata di hadapannya. Namun, sifat Siwoo ternyata sangat dingin dan kaku, membuat Mayer diam-diam menggerutu kesal dengan sikapnya. Siwoo yang merasa ada sesuatu yang aneh, kemudian mendekati Mirea dan mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengannya sebelumnya, yaitu saat Mirea menyelamatkannya di laut. Mendengar kata-kata tersebut, Mirea justru merasa geli karena menganggapnya sebagai gombalan yang terlalu kelais. Ia bahkan kesulitan menahan ekspresi wajahnya saat Siwoo terus menggoda dirinya. Akhirnya, Mirea menarik cincin tersebut dan keluar dari dunia game kencan sambil menggerutu dan memaki layanan kencan itu karena membuatnya merasa geli sendiri. Keesokan harinya, saat tiba di kantor, Mirea kembali merasa terganggu ketika melihat gambar Choi Siwoo yang terpajang di dekat meja kerjanya. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar bahwa komik yang diproduseri oleh Kyungnam akan dirilis pada hari yang sama dengan komik yang ia kerjakan bersama penulis Yoon. Mendengar kabar tersebut, Mirea langsung kesal dan mencoba menghubungi penulis Yoon untuk membicarakan masalah itu. Namun seperti biasa, penulis Yoon tidak mengangkat teleponnya. Sementara itu, penulis Yoon ternyata sedang berada di sebuah tempat karaoke bernyanyi untuk menghilangkan stresnya. Mirea yang menemukan keberadaannya langsung menariknya keluar dan mencoba menyadarkan Yoon tentang situasi serius yang sedang mereka hadapi. Karena mereka harus bersaing dengan komik milik penulis Hwang. Namun mendengar hal itu, penulis Yoon justru bereaksi spontan. Tanpa berpikir panjang, ia bahkan mengatakan bahwa sebaiknya mereka saja menyerahkan posisi peringkat komiknya kepada Hwang. Mirea yang mendengar hal itu langsung kesal. Ia menegaskan kepada Yoon agar kembali menulis dan membuat sesuatu yang baru untuk mengalahkan komik Hwang. Bukannya menyerah begitu saja. Setelah itu, Mayer mengajak penulis Yoon untuk mulai memikirkan kelanjutan cerita. Mereka mencoba mencari ide baru untuk mengembangkan alur cerita. Karakter utama mereka yaitu Choi Siwoo. Namun penulis Yoon yang sudah terlalu stres mengaku tidak mampu berpikir jernih. Ia bahkan sempat mengusulkan untuk mematikan karakter utama dalam ceritanya. Mendengar ide itu, Mirea langsung menolaknya. Ia terus mencoba meyakinkan Yoon bahwa karyanya sebenarnya sangat bagus dan masih memiliki potensi besar. Namun, alih-alih kembali bersemangat, penulis Yoon justru semakin frustasi. Ia mengatakan bahwa menurutnya webtoon yang ia tulis terasa membosankan dan ia ingin berhenti menulis. Mirea yang mendengar hal itu akhirnya merasa putus asa. Ia pun mulai memahami alasan mengapa produser Cho dulu memutuskan mengundurkan diri. Semuanya karena sifat penulis Yoon yang sangat kekanak-kanakan dan sulit diajak bekerja sama. Pada hari berikutnya, Mirea yang baru pulang kerja tanpa sengaja melihat poster Siwoo dan langsung merasa kesal ketika teringat padanya. Tak lama kemudian, Mirea justru mendapatkan inspirasi untuk kelanjutan cerita Siwoo. Setelah mendengar percakapan beberapa anak kecil yang sedang membahas tentang anak laki-laki yang mereka sukai. Setelah mendapatkan ide tersebut, Mirea segera pulang ke rumahnya dan kembali memainkan game layanan kencan virtual untuk bertemu dengan Siwoo. Benar saja, tak lama kemudian, Mirea kembali masuk ke dalam dunia kencan virtual. Saat bertemu Siwoo, pria itu justru memintanya untuk berhenti bekerja. Siwoo menjelaskan bahwa ia tidak ingin berpacaran dengan karyawan hotelnya sendiri. Namun Mirea langsung menolak permintaan itu. Ia mengatakan bahwa ia ingin melihat ketulusan Siwoo terlebih dahulu. Bukan sekedar gombalan agar ia mau menjadi pacarnya. Mendengar jawaban itu, Siwoo kemudian memindahkan posisi kerja Mirea
dan memintanya bekerja di kantor sebagai sekretaris. Ia pun diminta menemui kepala sekretaris bernama Bu Choi. Saat bertemu Bu Choi, Mireya menjalani sesi wawancara. Namun ternyata wawancara tersebut tidak seperti wawancara biasa. Karena Bu Choi justru bertanya tentang hal-hal yang disukai dan tidak disukai Mireya. Rupanya, pertanyaan itu memang diperintahkan langsung oleh Siwoo. Setelah itu, Bu Chu mengantar Mireya untuk bertemu Siwoo yang sudah menunggunya di ruang kerjanya. Ketika Mireya masuk ke ruangan tersebut, ia langsung terpukau melihat ruangan Siwoo yang dipenuhi bunga sebagai cara Siwoo merayunya. Mayer yang melihat begitu banyak bunga tampak sangat terkesan dan bahagia. Ia kemudian bertanya kepada Siwoo tentang rencana kencan mereka. Selanjutnya, Siwoo pun mengajaknya pergi ke sebuah restoran untuk makan malam bersama. Setelah itu Siwoo membawa Mireya ke sebuah mall untuk membelikan berbagai pakaian mahal persis, seperti adegan romantis dalam komik yang membuat Mireya semakin menikmati kencan tersebut. Pada malam harinya Siwoo mengajak Mireya menghadiri sebuah pesta dan memberinya sebuah kalung sebagai hadiah. Tak lama kemudian, Mireya terlihat mengenakan gaun indah, sementara Siwoo menunggunya di bawah tangga. Seperti adegan romantis dalam cerita. Namun di tengah kencan itu, Mireya tiba-tiba mendapatkan inspirasi untuk cerita komiknya. Ia pun langsung keluar dari dunia virtual dan kembali ke dunia nyata untuk menemui penulis Yoon. Mireya menyampaikan idenya agar karakter Siwoo dibuat lebih klasik dan dialognya tidak terlalu dipenuhi gombalan. Mendengar saran tersebut, penulis Yoon mulai menggambar karakter Siwoo sambil mendengarkan berbagai ide dari Mayer. Mereka kemudian melanjutkan pekerjaan itu hingga larut malam dan bahkan berhari-hari. Suatu malam saat Mireya lembur di kantor, ternyata Kyungnam juga sedang lembur di sana. Karena merasa sangat lelah, Mireya pergi membeli kopi untuk menghilangkan kantuknya. Di saat yang sama, Kyungnam juga membeli 2 gelas kopi untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, Kyungnam berbalik arah dan mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak memiliki niat buruk terhadap Mayer. Mire kemudian mencoba mengalihkan pembicaraan dan merasa heran melihat Kyungnam membeli 2 gelas kopi sekaligus. Kyungnam menjelaskan bahwa kopi tersebut akan ia minum nanti ketika sudah sampai di rumah. Mendengar hal itu, Mire hanya menatapnya dengan sinis sambil menggerutu dalam hati karena masih merasa kesal terhadapnya. Setelah kembali ke meja kerjanya, Mire menunggu kiriman file dari penulis Yoon untuk diunggah ke platform Webtoon. Namun file tersebut tak kunjung datang, hingga akhirnya penulis Yoon mengirimkan file komiknya. Mire pun segera mengunggahnya ke platform Webtoon. Sesampainya di rumah, Mire bahkan sempat berdoa setelah mengunggah komik tersebut. Ketika ia memeriksa kembali platform komik itu, ia sangat terkejut karena komik yang ia produseri bersama penulis Yoon berhasil menduduki peringkat pertama. Keesokan harinya, saat tiba di kantor, Mire langsung disambut dengan ucapan selamat dari rekan-rekan kerjanya. Ia bahkan sempat menatap Kyungnam dengan ekspresi sinis. Karena berhasil menggeser posisi komik yang diproduksi oleh pria itu, Mire merasa sangat bahagia ketika melihat ulasan komik penulis Yoon dipenuhi dengan komentar positif dari para pembaca. Setelah itu, Mire kembali memainkan game layanan kencan virtual. Di dalam dunia kencan virtual tersebut, Mire terlihat mengendarai mobil sport dan kemudian dijemput oleh Siwoo yang menunggunya dengan pesawat pribadinya. Namun mereka tidak jadi naik pesawat, melainkan memilih berkencan di atas sebuah kapal pesiar. Di tengah kencan itu, tanpa diduga Siwoo tiba-tiba mengajak Mire untuk bertunangan. Mire langsung menolak karena menurutnya mereka hanya sedang berkencan, bukan berada dalam hubungan serius. Mendengar penolakan tersebut, Siwoo hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya mengajak Mire ke tempat kencan berikutnya. Siwoo kemudian mengatakan bahwa mereka tidak perlu bertunangan dan cukup berpacaran saja. Setelah mengatakan hal itu, Siwoo tiba-tiba mencium Mire, sehingga di dunia nyata, kadar dopamin Mire langsung meningkat. Namun tepat pada momen paling romantis dalam kencan tersebut, semuanya tiba-tiba terhenti. Ternyata, waktu layanan kencan virtual Mire bersama Siwoo telah habis, sehingga ia otomatis kembali ke dunia nyata. Di dunia nyata, Mire akhirnya mengetahui bahwa layanan kencan virtual tersebut hanya memiliki batas waktu 50 jam
sebelum akhirnya berakhir. Setelah itu, Mire kembali bekerja. Tetapi sepanjang hari, ia terlihat sering melamun dan tidak fokus. Hari-harinya terasa kacau karena ia terus memikirkan bahwa kencan virtualnya dengan Siwu telah berakhir. Bahkan saat pulang kerja, Mire masih terlihat termenung sambil tersenyum sendiri ketika mengingat Siwu yang menurutnya sangat menarik. Pada hari berikutnya, Mire bertemu dengan Pak Min untuk memberikan ulasan mengenai pengalamannya menggunakan layanan kencan virtual tersebut. Pak Min kemudian meminta Mire memberikan pendapat yang lebih detail, terutama tentang karakter Siwu, yang kebetulan juga sama dengan karakter komik yang sedang ia produksi. Mendengar pertanyaan itu, Mire mengakui bahwa ia cukup menyukai layanan kencan virtual tersebut. Dan karakter Siwu meninggalkan kesan yang cukup kuat baginya. Pak Min pun menjelaskan bahwa di dalam layanan kencan virtual tersebut, sebenarnya masih ada 889 pria impian lainnya yang bisa dipilih Mire. Ia juga menegaskan bahwa Mire tidak boleh menyia-nyiakan masa trial gratis selama 1 bulan yang diberikan kepadanya untuk mencoba layanan kencan virtual tersebut. Sebelum menuliskan ulasannya pada malam harinya, Mire kembali teringat perkataan Pak Min saat ia sedang menonton sesuatu di rumahnya. Karena rasa penasaran, Mire akhirnya kembali mencoba game layanan kencan virtual itu. Saat kembali memainkan game tersebut, Mire sekali lagi masuk ke dalam dunia virtual dan bertemu dengan manajer yang sebelumnya sudah menunggunya. Manajer itu kemudian memperlihatkan berbagai pilihan pria impian lain yang bisa ditemui Mire di dalam sistem kencan tersebut. Ia bahkan mendorong Mire agar segera memilih dan bertemu dengan pria berikutnya untuk menjalani kencan virtual selanjutnya. Di tengah suasana kampus tersebut, tiba-tiba seorang pria tampan muncul di hadapannya dan langsung membuat Mire terpana melihatnya. Seorang pria sempat menghampiri Mire, namun setelah itu, ia justru pergi begitu saja bersama teman wanitanya. Tak lama kemudian, muncul Suji, teman Mire. Mire terlihat kebingungan mengikuti alur kencan yang terjadi di masa kampus tersebut. Meski begitu, Mire akhirnya memutuskan mengikuti alur cerita itu dengan perasaan senang. Karena ia bisa merasakan kembali masa mudanya saat berjalan di area acara penerimaan mahasiswa. Baru, Mire dan Suji melihat sebuah stan pertandingan kumdo yang dipenuhi antrian. Tanpa disadari, Mire ternyata sudah memiliki tingkat pertandingan kumdo. Ia pun merasa bahwa sistem game kencan virtual sengaja mengatur pertemuannya dengan pria kencan kedua. Benar saja, ketika berada di dalam stadion, Mire kebingungan melihat banyak orang meneriakkan nama Enho sambil memotretnya dari jauh. Ternyata, Enho adalah senior yang sangat populer di kampus, sekaligus calon pasangan kencan kedua Mire. Mengetahui hal itu, Mire kembali bersemangat karena pria yang akan ditemuinya adalah Enho. Setelah pertandingan kumdo selesai, Mire langsung mendaftarkan diri ke klub kumdo karena tertarik pada Enho. Ia kemudian bertanya kepada seorang senior tentang alasan Enho begitu terkenal di kampus. Senior itu menjelaskan bahwa selain tampan dan digemari mahasiswi, Enho juga merupakan mahasiswa jurusan arsitektur. Mendengar hal itu, Mire semakin bangga karena ia akan berkencan dengan pria populer di kampus. Tak lama kemudian, Mire tiba-tiba berada di ruang latihan kumdo. Saat perkenalan ia, tanpa sengaja mengangkat tangan ketika melihat kelopak bunga jatuh. Karena itu, Mire terpaksa memperkenalkan dirinya di depan anggota klub. Tiba-tiba ketua klub meminta Enho bertanding melawan Mire. Mire yang kegirangan akhirnya bisa melihat Enho dari dekat. Mire hanya menyapanya dengan canggung. Saat pertandingan berlangsung tubuh, Mire bergerak secara otomatis hingga ia berhasil mengalahkan Enho meski baru pertama kali berlatih kumdo. Hal itu membuat semua orang di ruang latihan kagum dengan kemampuan Mire. Setelah perkenalan tersebut, Mire semakin terpesona melihat Enho melatih para mahasiswa baru. Di saat yang sama, karakter lain bernama Jungpil muncul dan membuat Suji terpikat padanya. Melihat kesempatan itu, Mire mencoba mendekati Enho. Namun sikap Enho yang dingin membuatnya langsung menolak ajakan Mire. Kesal dengan respons tersebut, Mire menemui manajer game untuk menanyakan alasan Enho tidak mengejarnya sejak awal kencan. Manajer menjelaskan bahwa tidak semua pria dalam game harus mengejar Mire terlebih dahulu, termasuk Enho. Ia bahkan menawarkan Mire untuk mencoba berkencan dengan pria lain. Tetapi Mire menolak
dan meminta waktu untuk memikirkannya. Tak lama kemudian Mire teringat bahwa ia harus bekerja dan adegan pun berpindah ke kantornya. Di sana terlihat Kyungnam mendapati Mire tertidur kelelahan di kursi pijat. Ia mematikan lampu agar Mire bisa tidur dengan tenang. Tak lama setelah itu, Mire dipanggil oleh Pak Wang karena penulis Yun tiba-tiba kembali emosional hingga ingin berhenti bekerja. Namun ternyata Pak Wang hanya memberi kabar bahwa penulis Yun mengambil cuti dan selama masa itu Mire diminta menyiapkan rencana pekerjaan berikutnya. Mire kembali masuk ke dunia game kencan virtual untuk menemui Enho. Di sana Mire berusaha keras menggoda Enho yang tetap bersikap dingin dan tampak terganggu dengan tingkahnya. Enho yang terus menghindarinya akhirnya sadar bahwa Mire sedang mengejarnya. Ia kemudian menantang Mire bertanding kumdo. Saat Enho membantu mengikat sabuknya Mire, tersipu hingga di dunia nyata pun, ia ikut merasa gugup. Setelah pertandingan Enho terlihat kelelahan karena harus melawan Mire yang ternyata sangat mahir bermain kumdo. Pada malam hari, saat pertemuan anggota, klub Mire kembali menunjukkan semangat seperti masa mudanya, sehingga teman-temannya merasa heran. Tak lama kemudian, Enho datang. Dan Mire sempat merasa ketua klubnya, mirip dengan seseorang dari masa kuliahnya. Namun, ia segera mengabaikan pikiran itu. Mire kembali mencoba merayu Enho, tetapi Enho lagi-lagi menolaknya dengan sikap dingin, hingga membuat Mire malu. Setelah acara selesai Mire pulang, dan kembali menghampiri Enho, sambil menggodanya, hingga mengikuti Enho kembali ke kampus. Di tengah perjalanan, Mire mencoba bertanya tentang dirinya. Namun tiba-tiba hujan turun. Mire dengan cepat melepas jaketnya untuk melindungi Enho. Lalu mereka berlari bersama di tengah hujan. Melihat sikap Mire, Enho mulai menunjukkan ketertarikannya, hingga Mire mengajaknya ke ruang cuci untuk mengeringkan pakaian mereka. Di ruang cuci Mire kembali berbicara belak-belakan bahwa ia ingin bersama Enho. Mendengar hal itu, Enho tersenyum lebar yang membuat Mire teringat masa kuliahnya saat dulu menyatakan perasaan secara langsung kepada mantan kekasihnya. Melihat Mire terdiam sedih, Enho mendekatinya, memegang rambutnya yang masih basah dan mengingatkannya agar tidak sampai sakit. Enho juga menegaskan bahwa ia tidak menyukai ketua klub. Adegan kemudian kembali ke dunia nyata, memperlihatkan Mire yang masih terus memikirkan Enho sekaligus mantan kekasihnya. Hal itu semakin terasa ketika ia pulang kerja dan melihat mantannya Sejun mengunggah foto pernikahannya sesuai keinginan calon istrinya. Melihat itu, Mire teringat masa lalu saat Sejun dulu enggan memposting foto mereka bersama. Malam harinya, sebelum tidur Mire mencoba menyemangati dirinya sendiri bahwa ia akan baik-baik saja dan tetap bisa bahagia. Keesokan harinya, Mire kembali masuk ke dunia game kencan virtual dan mendapati dirinya berada di perpustakaan. Enho kemudian menghampirinya dan mengajak Mire makan sambil berbincang panjang. Sejak saat itu, mereka mulai berkencan di kampus dan menghabiskan waktu bersama dengan suasana yang semakin romantis. Namun, ketika kembali ke dunia nyata, hari Mire terasa suram dan ia bahkan tidak bersemangat bekerja hingga membuat Kyungnam heran. Mire ikut acara makan namun terjebak hujan dan tak bisa pulang. Tak lama kemudian, Kyungnam keluar dari restoran hendak pulang dan bertanya sambil basa-basi. Meyer mengatakan ia harus segera pulang dan berkencan. Kyungnam yang kesal akhirnya menyerahkan payung dan pergi menyemangati Mire untuk berkencan. Di bawah hujan Mire pulang dan tiba-tiba menerima pesan dari Yumi, teman kuliahnya yang mengirim undangan pernikahan di grup. Ternyata Yumi akan menikah dengan Sejun, mantan kekasih Mire. Jien juga mengingatkan Mire bahwa Yumi sengaja memasukkan namanya ke grup undangan. Tak lama setelah itu, Sejun menelepon Mire untuk meminta maaf karena Yumi mengirim undangan ke grup. Mire menenangkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa ia baik-baik saja meski hatinya hancur. Tak lama kemudian, Mire mendapat notifikasi bahwa layanan game kencan virtual akan segera berakhir. Tanpa pikir panjang, Mire kembali masuk ke dunia game dengan perasaan kacau. Bahkan saat mengikuti acara kemah bersama teman kampus. Dalam perjalanan ia kembali teringat malam saat putus dengan Sejun ketika mereka saling menyalahkan. Di dunia game, Enho melihat Mire termenung dan sedih, lalu memintanya bersandar di bahunya sampai tertidur
agar bisa melupakan masalah. Mire pun tertidur di bahu Enho hingga bus yang mereka tumpangi sampai di tujuan. Sementara ingatan manis tentang Sejun kembali muncul persis saat ia berkencan dengan Enho. Saat turun dari bus, Enho mengajak Mire melihat bintang jatuh dari atas bukit. Di momen itu, Enho tersenyum mendengar pertanyaan Mire tentang perasaannya, lalu mengatakan bahwa ingatan tentang Mire akan selalu membekas, meski mereka tidak ditakdirkan bersama baik di awal pertemuan maupun saat akhir hubungan mereka. Mire menatap Sejun dalam pikirannya, dan dengan tegas mengucapkan salam perpisahan. Kemudian Mire menatap Enho di hadapannya. Kenangan tentang Sejun hilang, dan tak lama setelah itu, Enho mencium Mire. Adegan kemudian menampilkan momen ketika Enhi hampir mencium Mire. Namun tiba-tiba layanan kencan virtual gratis miliknya berakhir tepat di saat penting. Mire yang panik berteriak, memohon agar Enho tidak pergi. Tetapi ia tetap terlempar kembali ke dunia nyata dan terbangun dengan perasaan kacau. Tak lama kemudian, pihak game mengirim pesan kepadanya untuk memberikan ulasan tentang kencannya bersama Enho. Keesokan harinya, Mire kembali bekerja dengan wajah lesu setelah perpisahan mendadak dengan Enho. Dalam rapat, Pak Wang mengumumkan sistem kerja baru, di mana setiap karyawan akan menangani genre berbeda. Mire semakin kesal karena ia dipasangkan dengan Kyungnan untuk mengerjakan genre komedi romantis. Malam harinya para karyawan berkumpul dan Mire masih terlihat kesal pada Kyungnam. Rekan kerjanya menyadari ia tampak murung sepanjang hari. Ju kemudian menyarankan agar Mire segera mencari pacar sebelum akhir tahun dan bahkan mencoba mengenalkannya pada seseorang. Namun Kyungnam tiba-tiba berkata di depan semua orang bahwa Mire sebenarnya sedang berkencan dengan seseorang. Mire yang malu langsung menjelaskan bahwa itu hanya kencan biasa, bukan hubungan serius. Sambil menatap Kyungnam dengan kesal. Setelah makan malam, Mire hendak pulang ketika Kyungnam menghampirinya untuk meminta maaf. Meski Mire mengaku tidak mempermasalahkannya, ia tetap menggerutu. Mire bahkan menyarankan agar Kyungnam mengganti partner kerja, tetapi ia menolak dan mengatakan mereka sebaiknya tetap bekerja sebagai satu tim. Saat taksi datang, Mire meminta Kyungnam naik lebih dulu. Tanpa curiga, Kyungnam masuk ke dalam taksi itu tanpa menyadari bahwa taksi tersebut sebenarnya bukan untuk Mire. Sesampainya di rumah, Mire kembali kesal memikirkan sikap Kyungnam yang sering mengganggunya. Saat mengecek platform komik perusahaan, ia melihat komik pria yang dikenal masih berada di peringkat pertama. Tak lama kemudian, Jian menelepon dan mengingatkan Mire untuk membeli hadiah untuk acara syukuran rumah teman mereka. Mire pun pergi ke mall dan melihat antrian panjang wanita yang ingin mencoba layanan kencan virtual dengan pria pilihan. Di sana, ia bertemu Pak Min yang mengatakan bahwa game kencan virtual mereka sangat laris. Bahkan berterima kasih karena ulasan Mire membuatnya semakin populer. Pak Min juga bertanya bagaimana pengalaman kencannya, namun Mire yang malu hanya berkata bahwa ia tidak sempat menggunakan layanan tersebut. Tak lama kemudian, Jian kembali menelpon dan memberitahu bahwa akan ada seorang pria di acara syukuran nanti, sehingga Mire harus berdandan rapi. Jian sudah lebih dulu tiba di rumah Dayung dan menanyakan kapan Mire datang. Tak lama kemudian, Mire muncul dengan penampilan yang sangat cantik hingga membuat mereka kagum. Saat makan bersama Mire, diperkenalkan pada seorang pria bernama Mingyu. Setelah acara selesai, Mingyu terlihat tertarik pada Mire, sehingga Dayung dan Jian merasa usaha mereka menjodohkannya berhasil. Mingyu bahkan langsung menyatakan ketertarikannya dan memaksa Mire untuk segera bertemu lagi. Namun sikapnya yang terlalu berburu-buru justru membuat Mire merasa tidak nyaman ketika Mingyu terus mendesaknya. Mire menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tempo berbeda untuk membuka hati kepada orang lain. Setelah mengatakan itu, Mire pun pergi meninggalkannya. Perasaan Mire kembali kacau hingga ia memutuskan minum sendirian sampai mabuk. Dalam keadaan mabuk, ia melihat bunga berguguran dan mengira Enho muncul di hadapannya. Namun ternyata itu hanya gambar Enho di papan iklan minimarket. Setelah tersadar, Mire pulang dan akhirnya memutuskan membeli langganan layanan kencan virtual. Saat tertidur, Mire kembali masuk ke dunia game dan kini memiliki rumah sendiri sebagai pelanggan berbayar. Manajer yang menyambutnya menjelaskan
bahwa rumah itu adalah tempat tinggalnya selama menggunakan layanan tersebut. Ia juga memperlihatkan berbagai fasilitas yang akan terus diperbarui. Manajer mengatakan bahwa Mire bisa berkencan dengan pria impiannya di rumah itu dan menawarkan kencan berikutnya. Namun, ketika Mire meminta bertemu Enho lagi, manajer menjelaskan bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan layanan premium. Ia pun menyarankan Mire menikmati kencan dengan pria lain yang tersedia. Tak lama kemudian, Mire memasuki dunia kencan baru, di mana ia menjadi seorang pramugari saat sedang melayani penumpang. Ia mengira seorang pria adalah pasangan kencannya, namun ternyata pria itu adalah perompak pesawat. Di tengah situasi itu, seorang penumpang berhasil mengalahkan para perompak. Mire yang ketakutan akhirnya melepas cincin kencannya dan membatalkan kencan dengan pria ketiga, yaitu Yonu yang merupakan agen BIN. Setelah keluar dari skenario itu, Mire kembali mencoba kencan lain dan bertemu seorang dokter yang tiba-tiba menyatakan perasaannya. Sejak saat itu, Mire mencoba berbagai skenario kencan dalam game, mulai dari acara variety show, dunia kejaksaan, hingga kehidupan di era kerajaan. Ia bahkan pernah menjadi aktris terkenal yang berkencan dengan pengawalnya dan juga pacar seorang penyanyi terkenal. Semua pengalaman itu terasa seperti mimpi yang mustahil terjadi di dunia nyata. Meski hanya di dunia virtual, Mire tetap bahagia menjalani semua kencan tersebut. Pada malam hari, terlihat Mire membeli kopi untuk lembur. Dan tak lama kemudian, Kyung-nam juga datang membeli kopi. Mire kemudian bertanya, mengapa Hwan Lee terlambat mengirim naskah komik kepadanya. Mendengar hal itu, Kyung-nam menjelaskan bahwa Hwan Lee sedang bekerja keras menyelesaikan naskahnya. Mendengar penjelasan itu, Mire yang kembali merasa tersaingi, menantang bahwa ia dan penulis Yun juga akan bekerja sekuat tenaga untuk mengalahkan Hwan Lee dan Kyung-nam. Tak lama setelah itu, Mire masih menunggu naskah dari penulis Yun, sementara Kyung-nam sudah menyelesaikan pekerjaannya dan berpamitan pulang. Tepat setelah Kyung-nam pergi, penulis Yun akhirnya mengirim naskahnya. Tanpa memeriksanya terlebih dahulu, Mire langsung mengunggah naskah tersebut ke platform. Saat tiba di rumah, Mire membuka webtoon untuk membaca komentar pembaca. Benar saja, karya penulis Yun langsung dikritik karena terdapat kesalahan penulisan pada dialog Siwoo yang terdengar sangat bodoh. Melihat kesalahan itu, Mire panik dan berteriak frustasi karena adanya typo pada dialog tersebut. Keesokan harinya, Mire menjadi bahan tertawaan para karyawan. Bahkan Pak Wang pun juga menegurnya atas kesalahan itu. Setelahnya, saat berada di dapur kantor, Kyung-nam kembali meledek Mire karena kesalahan dialog pada komik yang ia unggah. Sementara itu, penulis Yun yang belum menyadari kesalahannya menerima pesan dari Mire yang memberitahu adanya kesalahan pada dialog tersebut. Namun penulis Yun justru merasa bahwa dialog itu tidak bermasalah. Tak lama kemudian, terungkap bahwa penulis Yun juga memiliki alat game layanan kencan virtual pacar sesuai permintaan. Di sisi lain, Mire merasa kesepian dan sempat ingin bertemu temannya. Namun ia mengurungkan niatnya setelah mengetahui Jian dan Dayung sedang berkencan. Tak lama kemudian, Mire kembali masuk ke dunia kencan virtual dan mulai mencoba berbagai pakaian. Setelah itu, sistem layanan menawarkan kepadanya untuk melanjutkan kencan berikutnya. Mire pun memasuki dunia kencan yang dipenuhi guguran bunga sakura. Tak lama kemudian, pria kencannya muncul, dan ternyata itu adalah Enho. Hal itu membuat Mire sangat bahagia karena bisa kembali bertemu dengannya setelah sekian lama. Dari manajer Mire, akhirnya mengetahui bahwa kisahnya dengan Enho ternyata berlanjut dalam layanan pelanggan kencan virtual. Pada malam hari, terlihat Mire dan Enho makan bersama sambil membicarakan masa lalu mereka saat masih di kampus, serta pekerjaan masing-masing. Keduanya saling menatap dengan hangat. Bahkan Enho mengakui bahwa ia sangat merindukan Mire setelah ia tiba-tiba menghilang. Mire merasa bisa menjadi dirinya sendiri dalam kencan virtual itu, karena suasana bersama Enho terasa begitu nyaman. Tak lama setelah pertemuan itu, Mire kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, dan ia terkejut karena mendapat panggilan dari Enho. Di dunia kencan virtual, Mire kemudian memeriksa paket layanan pacar sesuai permintaan. Dan ternyata, pelanggan paket dasar memang bisa berkomunikasi dengan karakter pria di luar kencan virtual. Malam itu,
Mire menghabiskan waktu menelepon Enho semalaman dan benar-benar menikmati hubungan mereka meskipun berada di dunia yang berbeda. Keesokan harinya, Mire kembali bekerja dan mendapati rekan-rekannya bersama Kyungnam sudah menunggu untuk rapat. Saat membahas naskah komedi romantis, Kyungnam kembali memberikan kritik tajam yang membuat Mire semakin kesal. Setelah rapat, Mire dan Kyungnam terpaksa makan siang berdua karena rekan mereka sedang sibuk. Mire hanya menggerutu dalam hati sambil menahan rasa canggung karena harus berhadapan dengan Kyungnam yang dingin. Kyungnam mencoba membuka percakapan dengan kaku. Namun hal itu justru membuat suasana semakin canggung bagi Mire. Mire segera pulang sambil terus bertukar pesan dengan Enho yang menunggunya di dunia kencan virtual. Setelah masuk ke dunia virtual, ia kembali bertemu dengan Enho yang sudah menunggunya untuk menonton bersama. Saat menonton, Mire mencoba mengambil kesempatan memegang tangan Enho, dan Enho membalasnya dengan menyuapinya makanan sambil menonton. Mayer benar-benar menikmati momen itu. Hingga merasa sangat bahagia, Enho mengajak Mire ke kantornya dan kembali mengungkapkan perasaannya. Bahkan memohon agar Mire tidak meninggalkannya lagi. Mire pun tersenyum dan berjanji tidak akan pergi darinya. Di dunia nyata, Mire terlihat berada di dalam kereta sambil terus bertukar pesan dengan Enho. Bahkan, saat sampai di kantor ia masih fokus pada ponselnya, hingga membuat Kyungnam merasa Mire mulai lalai dalam pekerjaannya. Mire kemudian kembali masuk ke dunia kencan virtual dan bertemu Enho di rumah virtualnya. Di tengah kencan, Mire bertanya, apakah Enho benar-benar suka berkencan dengannya? Enho merasa pertanyaan itu aneh dan menegaskan bahwa ia sangat senang bersama Mire serta menyukai semua hal tentangnya. Mendengar itu, Mire semakin yakin bahwa Enho adalah pacar virtual yang sempurna baginya. Keesokan harinya, Pak Wang dan para karyawan Naemon bersiap pulang untuk lokakarya perusahaan. Acara dimulai dengan permainan yang dipandu Dongmin. Dalam permainan itu, Mire dan Kyungnam bersaing sengit, hingga akhirnya Kyungnam keluar sebagai pemenang. Saat acara karaoke berlangsung, Kyungnam yang sudah mabuk mencoba mengambil air di dekat kulkas. Karena terlalu mabuk, Kyungnam menunjukkan kebiasaan anehnya, mengumpulkan botol dan tutup minuman keras, lalu menyusunnya di meja, membuat rekan-rekannya tertawa dan menyuruhnya beristirahat. Saat tiba di sel, Mire sempat ingin turun bersama Dongmin dan Enju, tetapi Kyungnam mengatakan ia akan mengantar Mire lebih dekat ke rumahnya. Suasana di mobil terasa canggung, hingga Kyungnam mengatakan bahwa Mire masih bau alkohol. Mire yang semakin kikuk kemudian bertanya, mengapa arah jalan mereka berbeda dari rumahnya? Kyungnam menjelaskan bahwa ia harus bertemu Juan Lee untuk membahas pekerjaan. Ia juga menyinggung bahwa rating komik penulis Yun yang diproduseri Mire sedang menurun. Hal ini membuat Pak Wang khawatir, sesuatu yang ternyata belum disampaikan langsung kepada Mire. Ketika mobil berhenti dekat stasiun metro, Mire dengan nada dingin bertanya, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Tanpa diduga, Kyungnam tiba-tiba mengatakan bahwa ia menyukai Mire. Pengakuan itu membuat Mire sangat terkejut, hingga tak mampu berkata apa-apa. Bahkan, setelah sampai di rumah, Mire masih memikirkan ucapan Kyungnam dan menganggapnya brengsek karena seolah mempermainkannya di depan Enju. Pada hari berikutnya, Mire akhirnya mengetahui bahwa malam saat Enju bersandar pada Kyungnam, ternyata Kyungnam langsung menolaknya mentah-mentah. Mendengar hal itu, Mire mulai merasa bahwa pengakuan Kyungnam kepadanya benar-benar serius. Setelah itu, Mire mencoba menenangkan diri dengan membuat minuman di dapur kantor. Namun tak lama kemudian, Enho kembali mengirim pesan dan mengajaknya bertemu. Di saat yang sama, Kyungnam juga masuk ke dapur untuk membuat minuman. Ini membuat suasana semakin canggung bagi Mire, hingga ia hampir meninggalkan kopinya untuk menghindarinya. Kyungnam kemudian berkata bahwa ia sedang menunggu jawaban dari Mire, atau ia akan menyerah saja. Bersamaan dengan itu, Enho terus mengirim pesan. Lalu Kyungnam bertanya, apakah Mire sudah memiliki pacar? Mire yang ragu-ragu akhirnya mengatakan bahwa ia memang memiliki pacar. Namun bukannya terlihat sedih, Kyungnam hanya menjawab dengan wajah datar bahwa ia akan menyerah pada Mire. Setelah pulang kerja, Mire kembali masuk ke dunia virtual dan berkencan dengan Enho di arena ice skating. Di sana Mire
menceritakan bahwa ia baru saja menerima pengakuan cinta dari pria lain. Mendengar itu, Enho terlihat cemburu dan mengatakan bahwa Mire tidak boleh memikirkan pria lain. Tak lama kemudian, Mire menemani Jane ke salon. Di sana ia mendengar bahwa nama Enho sangat populer. Mire kemudian mengetahui kenyataan pahit bahwa banyak wanita lain juga pernah berkencan dengan Enho dan menganggapnya sebagai momen terbaik mereka, sehingga Enho menjadi sangat populer di layanan itu. Mira pun menyadari bahwa dirinya hanyalah salah satu dari banyak wanita yang pernah berkencan dengannya. Setelah mengetahui hal itu, Mire mulai tersadar dan kembali fokus pada dunia nyata. Tak lama kemudian, Mire kembali masuk ke dunia kencan virtual untuk menyelesaikan hubungannya dengan Enho. Ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi terpengaruh oleh kata-kata Enho. Ketika Enho menyadari Mire akan pergi, ia mencoba mendekatinya. Namun Mire sadar bahwa semua itu hanyalah dunia hayalan yang ia lihat. Mire pun melepas cincin kencannya, meninggalkan Enho di dunia virtual itu, dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tak lama kemudian, manajer muncul dan menemuinya. Mire mengatakan bahwa ia ingin berhenti berlangganan layanan game pacar sesuai permintaan. Manajer mencoba membujuk Mire untuk tetap bertahan. Namun, Mire malah bertanya, sudah berapa banyak wanita yang pernah berkencan dengan Enho? Manajer dengan terpaksa mengakui bahwa jumlahnya sudah lebih dari 12.000 orang. Mendengar hal itu, Mire sangat terkejut dan mengatakan bahwa seharusnya pihak game menyediakan solusi lain. Manajer kemudian menawarkan solusi dengan membuat satu karakter pria khusus yang hanya akan berkencan dengan Mire. Karakter tersebut akan dibuat sesuai dengan semua keinginan Mire. Karakter pria itu diberi nama Gui Yang Il dan akan diciptakan setelah Mire mengisi survei tentang pria impiannya. Meski merasa lelah, Mire tetap mengisi survei tersebut dan menuliskan semua hal yang ia inginkan dari seorang pasangan. Tak lama kemudian, karakter Guyong Il selesai dibuat dan Mire kembali masuk ke dunia kencan virtual yang telah diperbaharui. Dalam dunia itu, terlihat Mire sedang mengendarai mobil ketika seorang pria bermotor menangkap shell-nya yang tertiup angin. Pria itu kemudian turun dan menghampirinya. Mire sangat terkejut karena wajah Guyong Il yang diciptakan khusus untuknya ternyata sangat mirip dengan Kyung Nam. Karena merasa ada yang aneh, Mire mendatangi manajer layanan kencan virtual dan menanyakan apakah ada kesalahan pada survei yang ia isi saat menentukan karakter pria ideal untuk Guyong Il. Namun manajer menjelaskan bahwa semua yang Mire tulis di survei sepenuhnya cocok dengan karakter Yongil. Bahkan itulah sosok pacar impian yang ia ciptakan sendiri. Mendengar penjelasan itu, Mire justru semakin tidak nyaman. Ia sebenarnya tidak menyukai wajah Yongil yang sangat mirip dengan musuh bebuyutannya di kantor, yaitu Yongnam. Karena itu, Mire meminta agar wajah dan karakter pria idealnya diubah. Sayangnya, manajer menolak permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa karakter yang sudah dibuat berdasarkan survei hanya bisa dibuat satu kali dan tidak bisa diulang atau diubah lagi. Keesokan harinya di kantor, Mire kembali berpapasan dengan Kyungnam di dalam lift. Di dalam lift itu, Mire tanpa sadar terus menatap wajah Kyungnam. Sampai-sampai ia hampir lupa keluar dari lift karena pria itu berdiri tepat di depannya. Dalam hati, Mire terus menggerutu, merasa tidak mungkin pria idealnya justru mirip dengan pria yang paling ia benci di kantor. Bahkan pada satu momen, Mire hampir kehilangan kendali saat tanpa sengaja memperhatikan bibir Kyungnam terlalu lama. Saat makan siang pun, ia masih terus melirik wajah pria itu. Kyungnam yang menyadarinya menjadi bingung dan heran. Setiap kali memergoki Mire menatapnya. Keesokan harinya, Mire menemani sahabatnya Jian yang sedang patah hati untuk berbelanja dan menghabiskan uang. Saat berjalan di toko buku, Mire sendiri merasa heran karena tiba-tiba tertarik membeli sebuah buku. Jian lalu menyarankan agar Mire mencoba mencari teman kencan dari lingkungan kantornya saja. Mire pun mencoba memeriksa kontak yang ia miliki, tetapi ternyata hampir semua kontaknya hanya sebatas rekan satu ruangan kantor. Setelah mengantar Jian pulang, Mire kembali memikirkan nasibnya yang sampai sekarang belum memiliki pria ideal. Di dalam bus, dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba melihat iklan tentang layanan pacar
sesuai permintaan yang langsung menarik perhatiannya. Tak lama kemudian, Mire kembali masuk ke dunia kencan virtual dan memutuskan mengikuti alur permainan bersama Gu Yong-il yang berwajah seperti Kyung-nam. Dalam skenario game itu, mobil yang dikendarai Mire tiba-tiba mogok. Yang-il kemudian muncul dan menawarkan tumpangan kepada Mire yang saat itu berperan sebagai seorang turis. Karena mobilnya harus diperbaiki, situasi itu mengingatkan Mire pada isi survei yang pernah ia tulis, di mana ia berharap bisa bertemu pria impiannya saat sedang bepergian dengan bebas. Di tengah perjalanan, Mire mulai merasa nyaman saat bersandar di punggung Yang-il. Ia merasakan ketenangan yang aneh, seolah berada di tempat yang sangat menenangkan. Percakapan pun dimulai. Yang-il bertanya mengapa Mire bepergian sendirian. Dengan wajah murung, Mire mengaku bahwa ia baru saja putus cinta karena mantan pacarnya berselingkuh dengan 10.000 wanita. Mendengar pengakuan itu, Yang-il sampai tersedak minumannya karena sangat terkejut dan hampir tidak percaya. Tak lama kemudian, Mire merasa sedikit tersipu karena Yang-il bersikap sangat romantis dengan mengantarnya sampai ke penginapan. Keesokan harinya, Mire kembali ke dunia nyata. Di dapur kantor ia lagi-lagi berpapasan dengan Kyung-nam. Tak lama kemudian, Hae-bin berkata bahwa perasaan tidak pernah berbohong. Jika tidak menyukai seseorang, jantung tidak akan berdebar. Namun jika sebaliknya, jantung akan berdetak kencang saat kita jatuh cinta. Mendengar perkataan itu, Mire kembali memandangi Kyung-nam, seolah mencoba memastikan sesuatu, namun pikirannya teralihkan ketika Enju menyebut bahwa layanan pacar sesuai permintaan kini sedang sangat populer di kalangan wanita muda. Mire akhirnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa Yang-il dan Kyung-nam adalah dua orang yang berbeda, dan ia sama sekali tidak memiliki perasaan apapun terhadap Kyung-nam. Sepulang kerja, Mire kembali masuk ke layanan kencan virtual dan bertemu Yang-il di tepi pantai. Tak lama setelah itu, Yang-il mengajak Mire naik papan selancar dan berenang bersama di tengah laut. Malam harinya, Yang-il mengajak Mire berjalan-jalan sebentar sebelum kembali ke penginapan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul suasana menyeramkan yang membuat Mire sangat ketakutan. Tak lama kemudian, ketegangan itu terpecahkan ketika mereka menyadari bahwa sosok yang muncul ternyata hanya seekor anjing milik pemilik penginapan. Melihat Mire masih gemetar, Yang-il dengan lembut mencoba menenangkannya. Ia kemudian menunjukkan kunang-kunang yang berterbangan di sekitar mereka. Pemandangan itu membuat hati Mire goyah, dan tanpa sadar, jantungnya kembali berdegup kencang. Mire kembali berpapasan dengan Kyung-nam di dalam lift kantor. Saat seseorang masuk ke dalam lift, tubuh Mire terdorong hingga kepalanya tanpa sengaja terbentur bahu Kyung-nam. Tak lama setelah mereka tiba di kantor, Pak Wang memanggil keduanya ke ruangannya. Di sana Pak Wang menjelaskan bahwa iklan yang sebelumnya muncul dalam komik milik penulis Yun kini akan ditangani oleh Hwani. Selain itu, penulis yang mereka tangani juga masuk nominasi dalam sebuah penghargaan, sehingga Mire dan Kyung-nam harus menghadiri acara tersebut. Setelah keluar dari ruangan Pak Wang, Kyung-nam akhirnya menegur Mire karena merasa sikapnya belakangan ini sangat aneh. Ia meminta Mire agar tidak perlu terang-terangan menghindarinya. Mire merasa sedikit bersalah karena tanpa sadar telah membuat Kyung-nam salah paham. Acara penghargaan komik akhirnya digelar dengan meriah. Banyak pengunjung yang datang mengenakan berbagai kostum cosplay. Di acara itu, Mire kembali bertemu dengan Kyung-nam yang membawa bunga untuk penulis Yun. Suasana canggung kembali terasa di antara mereka. Sampai akhirnya, Kyung-nam menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja, meskipun pernah ditolak oleh Mire. Acara penghargaan pun dimulai. Penulis Yun menjadi orang pertama yang menerima penghargaan. Namun tak lama kemudian, penghargaan karya terbaik justru diraih oleh Hwani. Hal itu membuat penulis Yun naik pitam karena merasa kalah bersaing. Mire mulai panik karena ia tahu penulis Yun bisa saja kembali mengamuk. Apalagi para penggemar terlihat sangat mengidolakan Hwani. Benar saja, pada malam perayaan setelah acara, penulis Yun menolak ikut merayakannya dan bahkan mendorong Mire hingga hampir terjatuh. Sebelum akhirnya Kyung-nam dengan cepat menangkapnya. Dalam keadaan mulai mabuk, penulis Yun terus mengeluh tentang jadwal penayangan komik dan bahkan menanyakan apakah Hwani masih menyukainya karena pernah menaruh camilan di depan ruangannya. Hwani yang mendengar itu langsung menjelaskan bahwa semua itu hanya kesalahpahaman.
Ia menaruh camilan tersebut untuk Suyong, bukan untuk penulis Yun. Mendengar penjelasan itu, penulis Yun langsung merasa malu karena telah salah paham. Ia pun buru-buru berdalih ingin pergi ke toilet sambil mencoba menutupi rasa malunya. Setelah itu, Mire mengantar penulis Yun kembali ke kamarnya agar bisa beristirahat. Ketika Mire kembali ke restoran, tempat acara berlangsung. Tanpa sengaja ia melihat Enju, yang kini tampak semakin akrab dengan Kyungnam. Pemandangan itu membuat Mire merasakan sedikit rasa cemburu yang tidak ia sadari sebelumnya. Mire akhirnya keluar dari restoran dan minum sendirian sampai mabuk. Tak lama kemudian, Yang Il meneleponnya dan memberitahu bahwa mobilnya sudah selesai diperbaiki. Saat mendengar suara Yang Il, Mire menjelaskan bahwa ia tidak bisa datang saat ini. Namun di tengah percakapan itu, tiba-tiba Kyungnam muncul di hadapannya dalam keadaan setengah mabuk. Mire tanpa sadar memegang wajah Kyungnam sambil menatapnya dekat dan bertanya, apa yang sebenarnya ia lakukan? Momen itu membuat Mire seketika tersadar dari sikapnya sendiri. Kyungnam menenangkan Mire yang sudah mabuk dan bertanya mengapa ia berada sendirian di luar bar. Mire yang kaget segera beralasan bahwa ia hanya ingin mencari udara segar. Melihat kondisinya yang masih mabuk, Kyungnam kemudian mengajak Mirai kembali ke hotel agar ia bisa beristirahat. Di tengah perjalanan, Kyungnam sempat menanyakan bagaimana hubungan Mire dengan pacarnya. Dengan ragu-ragu, Mire menjawab bahwa hubungannya berjalan baik. Mendengar jawaban itu, Kyungnam terdiam sejenak sebelum akhirnya mengatakan bahwa ia merasa lega jika hubungan Mire berjalan lancar. Tak lama kemudian, mereka tiba di hotel dan berpisah untuk kembali ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, Mire dan Kyungnam sama-sama membaca pesan di grup rekan kerja mereka. Tanpa saling tahu, keduanya memberikan alasan yang sama, bahwa mereka pulang lebih awal untuk beristirahat. Namun pesan dari Mire di grup itu justru membuat Kyungnam kembali mengingat kejadian di bar sebelumnya. Ternyata, sebelum menemukan Mire, ia sempat mendengar percakapan Mire dengan penulis Yun yang menanyakan apakah Mire tidak memiliki pacar. Saat itu Mire menjawab bahwa ia tidak sedang berpacaran dengan siapapun. Karena terlalu sibuk mengurus penulis Yun, jawaban itu membuat Kyungnam merasa dibohongi. Ia sempat berniat mendatangi Mire di kamar hotel untuk menanyakan semuanya. Tetapi akhirnya, dia mengurungkan niatnya dan kembali ke kamar. Keesokan, paginya penulis Yun mengajak Mire segera kembali ke Seoul sejak pagi buta, meskipun kondisi mereka masih berantakan setelah acara semalam. Sementara itu, Kyungnam dan rekan kerja lainnya masih berada di pantai. Kyungnam tampak mencari Mire di antara mereka, hingga Hebin memberitahu bahwa Mire sudah berangkat lebih dulu ke bandara bersama penulis Yun. Mendengar kabar itu, Kyungnam hanya tersenyum tipis menahan kekecewaannya sebelum mengajak rekan-rekannya pergi makan bersama. Mire yang sudah tiba di rumah melihat pesan dari grup kantor, ia terpaku saat melihat foto Kyungnam bersama rekan-rekannya. Tak lama kemudian, Yang Il meneleponnya dan mengajak bertemu di dunia kencan virtual karena ia akan segera pergi jauh. Saat Mire bertemu Yang Il di dunia virtual, pikirannya terasa semakin kacau, seolah wajah Yang Il dan Kyungnam mulai tumpang tindih di benaknya. Mire kemudian bertanya apakah Yang Il benar-benar akan pergi jauh dari tempat itu. Namun Yang Il justru balik bertanya, apakah Mirai ingin ikut bersamanya menjelajahi dunia? Mendengar ajakan itu, Mire terdiam. Dalam benaknya, ia mulai membayangkan masa depan jika benar-benar pergi bersama Yongil menjelajahi berbagai tempat. Namun tak lama kemudian, Mire kembali tersadar, seolah melihat bayangan Kyungnam di hadapannya. Saat itulah ia melepas cincin game kencan virtualnya dan kembali ke dunia nyata. Keesokan harinya di kantor, Mire kembali bertemu Kyungnam di dapur kantor. Ia mencoba menyapanya, tetapi Kyungnam hanya menjawab dengan sikap dingin. Hal yang sama juga terjadi saat rapat berlangsung, ketika Kyungnam tetap bersikap datar. Meskipun Mire mencoba tersenyum padanya, suasana canggung semakin terasa ketika Mire bahkan berusaha menghindarinya saat pulang kerja. Mire berencana bertemu Jian. Ia mengatakan akan menunggu di kafe dekat kantor. Namun tanpa disangka, di kafe itu ia kembali bertemu dengan Kyungnam yang juga sedang minum. Di sana,
Mire mencoba bersikap percaya diri. Karena merasa tidak bersalah, ia berjalan masuk ke kafe, tetapi malah menabrak pintu kaca, hingga membuat semua orang di dalam terkejut. Karena terlalu malu, Mire langsung berlari ke toilet. Di sana ia menyadari dahinya memar akibat benturan tadi. Dengan tergesa-gesa, ia kembali keluar untuk mengambil barangnya di meja, lalu berpamitan pada Kyungnam dan Hwang Yi yang terlihat khawatir padanya. Setelah Mire pergi, Kyungnam menemukan boneka kecil milik Mire yang tertinggal di meja dan mengambilnya. Tak lama kemudian, Jian akhirnya datang. Mire yang sudah sangat malu langsung meminta Jian segera pergi dari area kantor. Sesampainya di rumah Jian, wanita itu tidak bisa menahan tawanya saat mendengar cerita Mire yang menabrak pintu kaca di depan Kyungnam. Mire kesal dan mengatakan bahwa semua itu tidak akan terjadi jika Jian tidak terlambat menjemputnya. Tak lama kemudian, Jian menyadari memar di dahi Mire dan bertanya bagaimana ia akan pergi ke kantor dengan kondisi seperti itu. Sebagai solusi, Jian memberinya wig berponi agar luka di dahinya bisa tertutup. Keesokan harinya, saat Mire datang ke kantor dengan gaya rambut baru, beberapa rekan kerjanya terlihat kagum dengan penampilannya. Keadaan menjadi lebih canggung ketika Mire kembali berpapasan dengan Kyungnam yang justru tersenyum saat melihat penampilannya. Cerita kembali ke Mire yang harus lembur di kantor sambil menunggu kiriman naskah terbaru dari penulis Yun, namun penulis Yun kembali membuatnya menunggu. Sementara suhu ruangan kantor tiba-tiba terasa sangat dingin. Karena kedinginan, Mire pergi ke dapur untuk membuat minuman hangat. Tak lama kemudian, Kyungnam datang dan mengatakan bahwa ia juga merasa dingin dan ingin membuat minuman untuk dirinya. Melihat Mire yang menggigil, Kyungnam terlihat khawatir, lalu mengambil alat penghangat untuknya. Mire yang melihat perhatian itu, kemudian mengajak Kyungnam menggunakan penghangat tersebut bersama. Di tengah suasana yang canggung, Kyungnam menanyakan kondisi memar di kepala Mire. Dengan sedikit gugup, Mire mengatakan bahwa lukanya sudah mulai membaik. Percakapan mereka lalu beralih ke kejadian di Busan. Kyungnam bertanya, apakah Mire sebenarnya ingin tinggal lebih lama di Busan jika penulis Yun tidak mengajaknya pulang lebih cepat? Setelah sempat ragu, Mire akhirnya mengakui bahwa ia memang ingin lebih lama berada di Busan. Setelah pekerjaan selesai, Mire dan Kyungnam pun pulang. Mereka kembali berada dalam lift yang sama sebelum akhirnya berpisah menuju arah rumah masing-masing. Kyungnam sempat ingin memanggil Mire untuk mengembalikan boneka miliknya yang tertinggal, tetapi ia akhirnya mengurungkan niatnya. Sementara itu, Mire menerima sebuah surat dari Yang Il. Di dalamnya terdapat foto dirinya di dunia kencan virtual, disertai tulisan yang berisi ungkapan perasaan Yang Il kepadanya. Dia kemudian memindai barcode yang ada pada foto tersebut. Ternyata, kode itu membuka sebuah video dari Yang Il yang mengatakan bahwa ia merindukan Mire. Keesokan harinya, Kyungnam terlihat bersiap berangkat kerja sambil tersenyum melihat ponselnya. Sementara itu, Mire yang berada di dalam kereta justru terlihat murung saat melihat ponselnya. Ia mengetahui bahwa peringkat komik milik penulis Yun turun menjadi posisi kedua, kalah dari komik Hwani. Saat tiba di depan kantor, Kyungnam sempat melihat wajah Mire yang tampak sedih ketika memasuki gedung. Tak lama kemudian, Mire dipanggil oleh Pak Wang. Ia menjelaskan bahwa kontrak perusahaan dengan penulis Yun kemungkinan akan segera berakhir karena penjualan koin dari komiknya menurun drastis. Mendengar kabar itu, Mire hanya terdiam sebelum akhirnya berjanji akan berusaha mengembalikan posisi komik penulis Yun ke peringkat teratas. Setelah itu Mire menemui penulis Yun yang ternyata sudah hampir menyerah menggambar komik. Bahkan ia berencana menjual rumahnya. Mire mencoba meyakinkannya agar tidak berhenti menggambar. Ia berjanji akan membantu mengembalikan komiknya menjadi nomor 1. Untuk menenangkan suasana, Mire kemudian mengajaknya makan bersama. Di saat yang sama, Kyungnam ternyata sedang makan di restoran bersama Hwani untuk membicarakan pekerjaan. Tanpa mengetahui hal itu, Mire dan penulis Yun juga datang ke restoran yang sama, yang langsung membuat penulis Yun kembali kesal. Sebelum mereka sempat pergi, Suyong tiba-tiba muncul. Hwani pun memohon kepada penulis Yun agar tidak pergi dan mengajak Suyong makan bersama mereka. Saat makan bersama, perhatian Hwani yang begitu besar pada Suyong membuat penulis Yun semakin kesal. Setelah Suyong pergi,
Penulis Yun mencoba memprovokasi Hwani dengan mengatakan bahwa jika ia benar-benar tidak ingin Suyong pergi, maka ia sebaiknya hiatus dari pekerjaannya. Ucapan itu hampir membuat Hwani benar-benar mempertimbangkan untuk berhenti sejenak. Hingga Kyungnam panik dan Mire segera menghentikan sikap kekanak-kanakan keduanya. Suasana yang sempat tegang akhirnya berubah. Ketika penulis Yun tiba-tiba kembali bersemangat. Ia bahkan memutuskan untuk pergi ke rumah Hwani untuk merayakan keberhasilan komiknya yang berhasil merebut peringkat pertama darinya. Di tengah situasi itu, Mire yang memperhatikan kedekatan Juani dan Suyong mulai menyadari bahwa orang yang sedang jatuh cinta bisa melakukan apa saja hanya untuk merasa lebih dekat dengan orang yang mereka sukai. Penulis Yun kemudian mengeluh bahwa sikap Hwani terlalu berlebihan, apalagi di depan dirinya yang sudah memiliki pacar. Mendengar itu, Mire menambahkan bahwa penulis Yun sebenarnya memiliki pacar yang sangat menyayanginya. Namun Suyong tampak tidak percaya, karena menurutnya penulis Yun terlalu sibuk menggambar komik, hingga hampir tidak punya waktu untuk bertemu kekasihnya. Merasa situasi mulai tidak nyaman, penulis Yun akhirnya mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh Mire dan Kyungnam pergi membeli minuman, karena stok di kulkas sudah habis. Akhirnya, Mire dan Kyungnam pergi bersama untuk membeli minuman. Di perjalanan pulang, Mire memberanikan diri meminta maaf karena dulu pernah berbohong kepada Kyungnam dengan mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar. Dia mengaku bahwa saat itu ia tidak pernah mendapatkan pengakuan cinta sebelumnya, sehingga ia bingung harus bersikap bagaimana. Mendengar penjelasan itu, Kyungnam juga meminta maaf karena merasa telah membuat Mire berada dalam situasi yang membingungkan. Mire kemudian mengakui bahwa ia sebenarnya merasa terusik saat melihat Kyungnam terlihat sedih karena sikapnya yang terus menghindar. Tak lama kemudian, dengan penuh semangat, ia kembali menyatakan niatnya untuk mengejar Mire. Ia bahkan bertanya, apakah ia boleh melakukan apa saja demi Mire. Suasana di antara Mire dan Kyungnam semakin canggung. Setelah pertanyaan itu dilontarkan, Mirai sendiri tidak mampu menjawabnya. Untungnya suasana berubah ketika Hwani memanggil mereka berdua untuk segera masuk sambil membawa minuman. Tak lama setelah obrolan panjang itu, penulis Yun mulai mengantuk. Sementara Mire yang menyadari baterai ponselnya habis, kemudian mengisi daya di dekat sofa, tempat Kyungnam sedang tertidur di sisi sofa. Saat menyadari Mire sedang memperhatikannya, Kyungnam kembali menanyakan kondisi memar di kepala Mire. Ia bahkan dengan lembut menyentuh kepala Mire sambil tersenyum dan mengatakan bahwa lukanya tampak sudah membaik. Hari berikutnya di kantor, Mire kembali berpapasan dengan Kyungnam di tengah kerumunan karyawan. Ketika hendak masuk lift tersebut mengalami kelebihan penumpang, sehingga Mire harus turun kembali. Namun tak lama kemudian, Kyungnam juga ikut turun dan memilih menunggu lift berikutnya bersama Mire sambil tersenyum. Saat tiba di depan ruang kantor pun, Kyungnam mempersilahkan Mire masuk lebih dulu. Mire yang mulai goyah tidak bisa menyembunyikan kegugupannya setiap kali melihat Kyungnam menatapnya. Situasi canggung kembali terjadi ketika Mire sedang menyusun komik di perpustakaan kantor. Kyungnam sengaja menghampirinya dengan alasan mengambil komik lalu membelikannya minuman sambil memuji bahwa Mire terlihat cantik dengan poni barunya. Saat pulang kerja, Kyungnam memanggil Mire dan mengembalikan gantungan boneka miliknya yang tertinggal di kafe beberapa waktu lalu. Ia juga akhirnya mengaku bahwa boneka tersebut sebenarnya adalah hadiah anonim yang dulu ia beli dari undian untuk Mire. Malam harinya setelah tiba di rumah, Kyungnam mulai mengirim pesan pribadi kepada Mire. Pesan itu justru membuat Mire tidak bisa tidur karena terus memikirkan Kyungnam yang kini semakin terangan mendekatinya. Mire kembali teringat pujian Kyungnam tentang poninya. Ia mencoba merapikan poni itu, tetapi malah merusaknya, sehingga terpaksa memakai topi ke kantor. Di kantor rekan-rekan Mire merasa heran melihatnya memakai topi. Namun alih-alih curiga, mereka justru mengira Mire terlalu lelah karena harus menangani komik penulis Yun. Setelah itu Mire menemui penulis Yun untuk membahas pekerjaan. Namun saat berbicara, pikirannya justru melayang. Penulis Yun kemudian mengeluh bahwa tangannya sakit hingga sulit menggunakan sumpit. Ketika makanan datang,
Mire melihat penulis Yun sibuk membalas pesan dari kekasihnya. Ia pun menegur penulis Yun agar tidak terlalu terdistraksi oleh urusan cinta karena bisa mempengaruhi pekerjaan mereka. Malam itu, Mire kembali lembur menunggu naskah dari penulis Yun. Ia juga menyadari bahwa Kyung-nam masih berada di kantor, meskipun pekerjaannya sudah selesai. Mirai pun bertanya, mengapa ia belum pulang? Kyung-nam hanya menjawab bahwa ia masih ingin berada di kantor. Jawaban itu membuat Mire semakin gugup, hingga ia kembali ke mejanya. Tak lama setelah penulis Yun akhirnya mengirim naskah, tiba-tiba lampu kantor padam. Saat Mire kebingungan, ia melihat cahaya dari lampu pohon Natal yang menyala di dapur kantor. Ternyata siang tadi Kyung-nam mendengar Mire mengatakan bahwa pohon Natal tanpa lampu terlihat suram. Karena itu, ia diam-diam menghiasnya. Ia juga memberikan kue Natal kepada Mire sambil tersenyum untuk mencairkan suasana. Kyung-nam kemudian mengajak Mire makan di sebuah kedai. Sebelum pulang sambil berbincang tentang hal-hal yang mereka sukai. Saat tiba di stasiun metro, tepat ketika Mire hendak naik kereta, Kyung-nam memberikan sepucuk surat kepadanya. Sesampainya di rumah, Mire membaca surat itu bersamaan dengan surat dari Yang Il. Keduanya ternyata sama-sama berisi pengakuan perasaan kepada Mire. Bahkan, pesan dari mereka berdua juga masuk hampir di waktu yang bersamaan. Hal itu membuat Mire semakin bimbang, karena kini ia harus memilih di antara dua perasaan yang berbeda. Tak lama setelah itu, Mire kembali masuk ke dunia kencan virtual untuk menemui Yang Il. Namun saat Mire ingin membicarakan sesuatu yang serius, Yang Il justru terus mengalihkan pembicaraan. Mire akhirnya bertanya, mengapa ia terus menghindari topik tersebut. Yang Il pun mengakui bahwa ia takut mendengar jawaban Mire karena ia merasa perasaannya mungkin akan ditolak. Yang Il lalu membawa Mire ke sebuah taman bunga yang indah dan mulai menggambar wajah Mire. Saat melihat ekspresi Mire yang tampak gelisah, Yang Il bertanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Akhirnya Mire mengatakan bahwa ia tidak bisa terus bertemu dengan Yang Il. Karena setiap kali bersama Yang Il, ia justru memikirkan Kyung-nam. Mendengar itu, Yang Il bertanya apakah Mire benar-benar sangat menyukai Kyung-nam, hingga membuatnya begitu bimbang, padahal perasaan Yang Il tidak akan berubah meskipun ia terus menyukai Mire. Ucapan itu membuat pikiran Mire semakin kacau. Bahkan, ia kembali teringat pada Sejun, mantan kekasihnya. Dalam hatinya, Mire menyadari bahwa Yang Il hanyalah sosok yang ia ciptakan sendiri dalam dunia virtual. Sehingga cara berpikirnya pun terasa sama dengannya. Ia pun merasa mustahil bisa terus bersama Yang Il dalam jangka panjang. Keesokan harinya di kantor, Mire terus berusaha menghindari Kyung-nam. Bahkan saat rapat berlangsung, ia sengaja tidak menatap ke arah pria itu. Saat jeda rapat, Mire pergi ke dapur kantor, dan kebetulan Kyung-nam juga datang ke tempat yang sama. Di sana Mire dengan tegas mengatakan agar Kyung-nam tidak lagi menunjukkan perasaannya di kantor maupun di tempat lain. Perkataan itu membuat keduanya terlibat perdebatan. Mire bahkan menolak saran Kyung-nam dan mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan dengan jelas bahwa ia tidak menyukai perhatian yang diberikan Kyung-nam kepadanya. Namun setelah mengatakan hal tersebut, Mire justru merasa bersalah dan memilih menghindari Kyung-nam. Sementara itu, Kyung-nam mulai merasa putus asa karena Mire memintanya untuk tidak lagi menunjukkan perasaannya. Hari-hari berikutnya pun dipenuhi kegelisahan. Setiap kali Kyung-nam mencoba mendekat, Mire terus menghindarinya. Keduanya menjalani hari dengan pikiran yang sama-sama kacau karena tidak bisa berhenti memikirkan satu sama lain. Hingga akhirnya, pada malam sebelum libur kerja, Pak Wang mengajak seluruh karyawan makan malam bersama. Dalam kesempatan itu, ia juga mengumumkan bahwa dirinya akan segera pergi ke luar negeri untuk mengembangkan bisnis webtoon mereka. Di tengah acara makan malam itu, Kyung-nam terus memandangi Mire. Sementara Mire terlihat canggung setiap kali pandangan mereka bertemu. Saat sedang mencari taksi, Dongmin memanggilnya untuk ikut naik taksi yang sama. Namun ternyata, di dalam taksi tersebut sudah ada Kyung-nam. Sepanjang perjalanan Mire semakin gugup duduk di sampingnya. Hingga akhirnya, ia memutuskan turun lebih dulu. Saat Mire turun, Kyung-nam mencoba memberikan payung karena salju mulai turun. Tetapi Mirai menolaknya dengan tegas. Di saat itu, Kyung-nam akhirnya mencurahkan isi hatinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak meminta Mire
untuk membalas perasaannya. Mendengar itu Mire yang emosinya sudah sangat kacau mengatakan bahwa semuanya juga terasa berat baginya. Ia mengakui bahwa dirinya mulai goyah karena Kyungnam, tetapi ia takut menjalin hubungan karena khawatir semuanya akan berakhir. Dan Kyungnam suatu hari akan berubah. Namun Kyungnam justru mengatakan bahwa sejak ia mulai menyukai Mire, justru dialah yang berubah karena perasaannya semakin dalam. Mendengar pengakuan itu, Mire terkejut, lalu tanpa sadar memegang wajah Kyungnam. Melihat sikap Mire yang mulai luluh, Kyungnam akhirnya mendekat dan mencium Mire di bawah derasnya salju. Setelah ciuman itu, Kyungnam berkata dengan suara pelan bahwa Mire tidak perlu mengatakan apapun untuk saat itu. Mire yang masih kebingungan hanya terdiam ketika Kyungnam memeluknya. Dalam hatinya ia berkata bahwa apa yang terjadi barusan bukanlah sebuah kesalahan, melainkan ketulusan perasaan. Tak lama kemudian, Kyungnam mengantarnya sampai ke depan rumah. Sebelum pulang, ia memberikan tiket pameran lukisan dan mengatakan akan menunggu Mire di sana. Saat masuk ke dalam rumah, Mire masih begitu bingung, hingga hanya memegang bibirnya dan terduduk di depan pintu. Keesokan harinya, Kyungnam datang lebih dulu ke galeri pameran lukisan. Ia menunggu Mire dengan perasaan cemas karena Mire tak kunjung datang. Setelah menunggu cukup lama, Kyungnam mulai berpikir bahwa Mire mungkin tidak akan datang, sehingga ia memutuskan keluar dari galeri. Namun saat ia berada di seberang jalan dan hendak pergi, tiba-tiba ia melihat Mire berdiri di seberang dengan senyum di wajahnya. Dia berjalan mendekat ke arahnya. Hari pertama kencan mereka pun dimulai, dan keduanya menikmati waktu bersama dengan penuh kebahagiaan. Hari-hari Mire dan Kyungnam terasa seperti musim semi yang dipenuhi kehangatan. Selama mereka menjalin hubungan, suatu ketika, penulis Yun terlihat sedang menelepon kekasihnya, Suyong, yang melihat hal itu tampak sedikit khawatir. Setelah membaca sesuatu di ponselnya, ternyata Suyong sedang membaca sebuah blog yang menceritakan kisah seorang wanita yang berkencan dengan pria idaman dalam dunia virtual. Wanita dalam cerita blog itu ternyata adalah Jien. Ia menceritakan pengalamannya berkencan dengan pria idolanya di dunia kencan virtual, bahkan sampai duduk bersama di dalam mobil sang idola. Setelah itu, Jien mulai berkencan dengan berbagai pria di dalam dunia kencan virtual secara berlebihan. Karena itu, manajer game tersebut akhirnya membatasi kencannya. Hanya 10 tema dalam seminggu. Tak lama kemudian, tulisan Jien di blognya tentang pengalaman kencan virtual itu tiba-tiba menarik perhatian. Sepulang kerja Mire pergi ke rumah penulis Yun untuk rapat. Seperti biasa, penulis Yun kembali mengeluh karena tangannya sakit akibat terlalu lama menggambar dan meminta Mire memesan makanan. Mendengar itu, Mire teringat perkataan Pak Wang bahwa kontrak penulis Yun dengan Nimo akan segera berakhir. Ia pun menasehati penulis Yun agar tidak terlalu lama hiatus, karena jika sampai musim berikutnya ia belum kembali, posisinya bisa terancam dan komik milik Hwani berpotensi menjadi lebih populer. Penulis Yun yang sedang frustasi karena kehilangan inspirasi akhirnya mencoba bermain game kencan virtual untuk menemui kekasihnya di sana. Di dunia virtual itu, ia meluapkan semua keluh kesahnya. Dan setelah berbicara dengan kekasihnya, ia merasa jauh lebih tenang. Sejak saat itu, penulis Yun pun mulai ketagihan bermain game kencan virtual karena membuatnya merasa tidak lagi kesepian. Selama makan siang, Kyungnam diam-diam terus memandangi Mire. Di tengah obrolan, Hebin menyebut iklan game Boyfriend on Demand. Enju mengatakan bahwa game kencan virtual itu sedang sangat populer dan digemari. Banyak wanita mendengar hal itu. Kyungnam bertanya, mengapa orang-orang memainkan game seperti itu? Pertanyaan itu membuat tangan Mire gemetar saat mengambil makanan. Hebin yang merasa tersinggung kemudian mengatakan bahwa melalui game tersebut, para wanita bisa berkencan dengan pria idaman mereka. Tak lama setelah itu, Mire kembali ke meja kerjanya untuk menunggu naskah. Tiba-tiba ia melihat Kyungnam menempelkan wajahnya di kaca jendela sambil memanggil namanya. Mire langsung terkejut. Melihat kekasihnya dalam keadaan mabuk, Mire pun menyelinap, membawanya ke dapur kantor, dan meminta Kyungnam menunggu sampai ia selesai lembur. Setelah naskah penulis Yun berhasil diunggah, Mire akhirnya mengajak Kyungnam pulang bersamanya. Sebelum berpisah, Mire dengan malu-malu
meminta hadiah kecil berupa ciuman dari Kyungnam. Sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Setelah sampai di rumah, Mire dan Kyungnam masih saling bertukar pesan. Percakapan mereka dipenuhi kata-kata manis. Sebelum akhirnya, keduanya mengucapkan selamat malam. Tak lama kemudian, Mire membuka platform webtoon dan begitu bahagia saat melihat komik pria untuk dikenal kembali naik 1 peringkat. Karena terlalu senang, Mire langsung menghubungi penulis Yun untuk mengucapkan selamat, sekaligus bertanya dari mana ia mendapatkan ide cerita yang begitu menarik. Penulis Yun hanya menjawab bahwa inspirasi itu datang secara tiba-tiba. Keesokan harinya, di perusahaan seluruh karyawan dikejutkan oleh kabar tentang seseorang yang berhasil menaklukkan semua karakter pria dalam game kencan virtual Boyfriend on Demand. Berita itu langsung menjadi perbincangan hangat di platform mereka. Ternyata orang tersebut adalah Jian, yang berhasil menyelesaikan semua tema kencan tanpa trik khusus dan menaklukkan setiap karakter pria hingga mendapatkan plakat cinta segitiga sebagai penghargaan. Sementara itu, Mire dan Kyungnam masih merahasiakan hubungan mereka di kantor. Mire membuka komik pemberian dari Kyungnam dan menemukan lukisan wajah dirinya di dalamnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena seorang rekan kerjanya tiba-tiba memberitahunya tentang berita yang menyeret penulis Yun atas tuduhan menjiplak alur cerita dari game Boyfriend on Demand. Mire langsung terguncang saat ia mencoba menghubungi penulis Yun. Pak Wang sudah lebih dulu marah besar, dan suasana kantor pun menjadi kacau. Berita penjiplakan itu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Melihat Mire yang terdiam dan tampak sangat terpukul, Kyungnam semakin khawatir. Bahkan di berbagai media, masyarakat Korea mulai mengeluhkan game kencan virtual yang dianggap mempengaruhi kehidupan sosial dan menurunkan angka kelahiran. Mire memutuskan pergi ke rumah penulis Yun. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat ruangan kerja penulis Yun dalam keadaan berantakan. Di sisi lain, Kyungnam menjemput Hwani untuk menghadiri rapat. Sepanjang perjalanan Hwani terus mengeluh dan menuduh penulis Yun bersikap curang. Ia bahkan merasa kasihan pada Suyong yang bisa kehilangan pekerjaan jika penulis Yun berhenti bekerja. Kyungnam pun meminta Hwani untuk tidak melakukan hal bodoh, seperti mengirim pesan yang menyudutkan penulis Yun dan kepada Suyong. Namun Hwani tetap melakukannya, dan justru mendapat balasan menohok dari Suyong yang menegaskan bahwa penulis Yun tidak pernah menyusahkan dirinya. Di sisi lain, Mire akhirnya menemukan perangkat game di rumah penulis Yun dan menyadari bahwa penulis Yun ternyata juga pelanggan dari game kencan virtual Boyfriend on Demand. Mire tiba-tiba teringat bahwa ia sendiri juga memiliki perangkat game yang sama di rumahnya. Dia langsung panik karena takut Kyungnam akan menemukan sesuatu di dalam disk lepas miliknya. Mire buru-buru menelpon Kyungnam, tetapi sudah terlambat. Saat membuka isi disk tersebut, Kyungnam menemukan berbagai ulasan tentang game kencan virtual di dalamnya. Ketika Mire akhirnya kembali ke rumah, ia sangat panik melihat Kyungnam sudah berada di sana. Namun Kyungnam justru bersikap biasa saja dan mencoba menenangkan Mire yang terlihat kelelahan. Setelah berlari pulang dengan wajah penuh kekhawatiran, dia kemudian memeluk Mire sambil menenangkan gadis itu yang masih cemas memikirkan keadaan penulis Yun. Malam itu Kyungnam bahkan menemani Mire hingga ia tertidur dengan lelap. Namun setelah Mire tertidur, Kyungnam pergi ke dapur untuk minum. Di sana ia tanpa sengaja menemukan sebuah foto Mire dengan tulisan ungkapan perasaan di bagian belakangnya. Kyungnam yang penasaran memindai barcode yang ada pada foto itu dan menemukan sebuah video. Di dalam video tersebut muncul sosok Yongil yang sedang berbicara kepada Mire. Tak lama setelah itu, Kyungnam tiba-tiba masuk ke dalam dunia game virtual dengan menggunakan wajah Mire. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang pria di dunia kencan virtual yang memiliki wajah sangat mirip dengannya sedang memanggil nama Mire. Adegan kemudian memperlihatkan Mire yang sedang berdiri di tepi pantai, sementara Kyungnam melukis wajahnya dengan penuh perhatian. Namun, di tengah suasana itu, Mire mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia melihat motor milik Yang Il
dan sebuah penginapan yang terasa sangat asing baginya. Kyungnam yang berada di dalam mimpi itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa mereka sedang berlibur bersama. Tak lama kemudian, Mire merasakan firasat buruk dan tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia melihat Kyungnam baru saja kembali dari swalayan. Setelah membeli sarapan, saat Mire menyapanya, ia merasa Kyungnam terlihat berbeda, lebih murung dan tidak banyak bicara. Ternyata, sebelum Mire bangun, Kyungnam sempat masuk ke dunia kencan virtual dan bertemu dengan Yang Il, yang tampak kebingungan melihat Mire yang terlihat linglung di sana. Kyungnam memandang Mire dengan tatapan cemburu. Ia berbicara dengan nada dingin, lalu berpamitan untuk pergi. Tak lama kemudian, Yang Il mengirim pesan kepada Mire dan menanyakan mengapa ia tiba-tiba pergi begitu saja. Kyungnam yang melihat pesan itu langsung berbalik dan menanyakan hal tersebut kepada Mire. Barulah Mire menyadari bahwa Kyungnam sudah mengetahui dirinya bermain game Boyfriend on Demand. Dengan gugup, Mire mencoba menjelaskan bahwa semuanya hanyalah kebetulan, termasuk kemiripan wajah Yang Il dengan Kyungnam. Namun Kyungnam yang kecewa, tanpa kesulitan menggambarkan perasaannya. Ia akhirnya memilih untuk tidak membicarakan masalah itu saat ini. Setelah Kyungnam pergi, ia kemudian masuk kembali ke dunia virtual dan bertanya kepada Yang Il tentang apa yang terjadi. Ketika ia bertemu dengan Kyungnam, Yang Il menjawab bahwa mereka sebenarnya tidak sempat membicarakan apapun karena Kyungnam sudah lebih dulu terkejut dan ketakutan saat melihatnya. Tak lama setelah keluar dari dunia virtual, Mire menerima telepon dari Soyoung yang mengatakan bahwa penulis Yun sedang mengamuk dan menuju kantor Naimo untuk membuat keributan. Karena berita skandal penjiplakan itu mencuat, Mire segera bergegas ke kantor untuk menghentikannya. Benar saja, penulis Yun sudah berada di kantor dan marah besar kepada Pak Wang karena tiba-tiba dipecat akibat skandal tersebut. Pak Wang berusaha menghentikannya, namun tanpa sengaja justru membuat tangan penulis Yun semakin sakit. Mire kemudian mencoba menenangkan penulis Yun yang memegang lukisan Siwoo di kantor Naimo. Namun, saat Mire berusaha menghentikannya, lukisan itu justru tersobek dan penulis Yun pergi dengan kemarahan yang masih memuncak. Dalam keributan tersebut, tangan Mire juga terluka. Kyungnam yang melihat kejadian itu langsung merasa khawatir, meskipun ia masih kesal pada Mire. Setelah semuanya mereda, Mire mencoba merawat lukanya sendiri, tetapi ia kesulitan menempelkan plester di jarinya. Tak lama kemudian Kyungnam masuk ke ruang istirahat karyawan dan diam-diam membantu memasangkan plester itu. Mire mencoba menjelaskan kembali tentang Boyfriend on Demand. Namun sebelum ia selesai berbicara, seorang rekan kerja tiba-tiba masuk ke ruang istirahat. Menyadari Mire takut hubungan mereka diketahui, Kyungnam memilih pergi untuk menghadiri rapat bersama Hwani. Merasa Kyungnam masih marah, Mire segera mengejarnya hingga ke dalam lift. Di dalam lift, Mire mencoba mencairkan suasana dengan memegang wajah Kyungnam dan memintanya menatap dirinya. Namun saat pintu lift terbuka, Kyungnam hanya mengatakan bahwa ia harus pergi rapat dengan nada yang dingin. Mire pun merasa seolah Kyungnam kembali menjadi pria dingin seperti dulu. Saat hendak menelepon, ia kembali teringat nasihat Jian untuk bersikap lebih santai dan tidak terlalu mengejar pacarnya. Akhirnya Mire hanya mengirim satu pesan lagi. Mire menemui Pak Wang dan dengan tegas meminta agar pemutusan kontrak dengan penulis Yun dipertimbangkan kembali. Karena menurutnya, penulis Yun tidak sepenuhnya bersalah. Bahkan, Pak Min dari perusahaan Du juga tidak mempermasalahkan kemiripan cerita antara game kencan virtual mereka dengan komik penulis Yun. Namun setelah keluar dari ruangan Pak Wang, pikiran Mire semakin kacau karena merasa Kyungnam sedang menghindarinya. Ia pun mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa ia akan bekerja di luar kantor untuk sementara waktu. Sementara itu, Kyungnam yang baru selesai rapat menyadari bahwa Mire tidak berada di mejanya. Saat bertanya kepada Dongmin, ia diberitahu bahwa Mire dan timnya sudah pulang. Mendengar hal itu, Kyungnam justru semakin kesal karena Mire tidak mengirim pesan apapun sebelum pulang. Ia pun pulang dengan perasaan jengkel. Padahal, kenyataannya Mire belum pulang. Ketika melihat meja Kyungnam, ia bertanya kepada Dongmin yang masih lembur. Dongmin mengatakan bahwa semua orang sudah pulang, termasuk Kyungnam. Kesalahpahaman itu
membuat keduanya sama-sama gelisah. Namun karena gengsi, tak satu pun dari mereka berani menghubungi lebih dulu. Mire masuk ke dunia virtual dan menceritakan masalahnya kepada Yang Il, bahwa Kyungnam kini bersikap dingin, dan ia terus menunggu balasan pesan darinya dengan cemas. Mendengar itu Yongil menyarankan agar Mire memastikan kembali perasaan Kyungnam. Ia lalu mengajak Mire berpindah tempat. Di sana, Mire terpaku melihat penampilan Yongil yang mengenakan setelan jas elegan. Yongil kemudian menyarankan agar Mire menciptakan situasi yang tak terduga, seperti berdandan secantik mungkin, untuk melihat apakah Kyungnam masih gugup saat melihatnya. Mire benar-benar mengikuti saran tersebut. Ia datang dengan penampilan yang sangat berbeda, hingga membuat rekan-rekannya terpesona. Tak lama kemudian, Kyungnam juga muncul dengan setelan jas yang tak kalah menawan. Penampilannya membuat semua orang terpesona, termasuk Mire. Di saat yang sama, Kyungnam sendiri sebenarnya juga terpikat oleh penampilan Mire, hingga hampir tersandung karena gugup. Setelah pulang kerja, Mire kembali menemui Yongil di dunia virtual dan mengaku bahwa rencananya gagal. Bukannya membuat Kyungnam gugup, justru jantung Mire sendiri yang tidak bisa tenang. Mendengar itu, Yongil memberikan saran lain. Mire harus bersikap lebih dingin dan menahan perasaannya. Di sisi lain, setelah jam kerja, Kyungnam dan Hwani diundang oleh perusahaan Du untuk membahas kerjasama. Saat tiba di ruang rapat, Kyungnam melihat nama Yang Il dan merasa penasaran dengan karakter tersebut. Pak Min menjelaskan bahwa Yang Il adalah karakter tambahan yang diberikan sebagai bonus bagi pelanggan yang tidak menyukai tema kencan yang sudah ada. Asistennya menambahkan bahwa karakter tersebut sebenarnya dirancang sedekat mungkin dengan sosok pria idaman pelanggan. Namun Pak Min juga menjelaskan bahwa tidak semua pelanggan merasa puas, karena sebagian dari mereka menyadari bahwa cinta dari pria virtual tidak dapat menggantikan cinta nyata di dunia sebenarnya. Setelah rapat selesai, Kyungnam bertanya kepada Hwani, bagaimana perasaannya jika pria idaman Soyoung ternyata mirip dengan karakter di Boyfriend on Demand. Hwani menjawab dengan santai bahwa ia justru akan senang, karena pria idaman Soyoung adalah dirinya sendiri. Bahkan jika ada karakter virtual yang mirip dengannya, ia yakin tetap bisa mengalahkannya, karena cintanya nyata. Jawaban itu membuat Kyungnam akhirnya menyadari sesuatu. Perasaannya pada Mire adalah nyata, dan ia tidak perlu merasa kalah dari Yang Il. Begitu menemukan Mire, ia langsung memeluknya dan berkata bahwa ia sangat ingin memeluknya sejak tadi. Mire yang terkejut lalu tersenyum dan mengatakan bahwa ia juga ingin melakukan hal yang sama. Keduanya pun akhirnya saling mencium, meluapkan perasaan yang selama ini tertahan. Hari penghargaan dan pertemuan perusahaan dengan para penulis pun tiba. Para produser terlihat sibuk mempersiapkan acara dan menyambut tamu undangan. Di tengah kesibukan itu, Mire melihat Kyungnam masuk ke gudang. Benar saja saat berada di sana, Kyungnam menggoda Mire dan mencoba menciumnya. Namun tiba-tiba, Dongmin masuk ke gudang, sehingga Mire panik dan tanpa sengaja mendorong Kyungnam. Akibatnya, Kyungnam mengalami luka di bahunya. Dongmin segera membawa Kyungnam ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Mire menangis terseduh-seduh karena merasa sangat bersalah, lalu memeluk Kyungnam. Dongmin yang awalnya kebingungan, akhirnya menyadari hubungan mereka dan memilih pergi sambil meminta penjelasan nanti. Mire mengaku bahwa ia terlalu takut hubungan mereka diketahui orang lain. Ia juga jujur bahwa ia sempat menemui Yang Il karena ingin memahami perasaan Kyungnam, sebab ia sangat menyukai Kyungnam dan takut suatu hari harus berpisah dengannya. Hal itu tidak penting lagi, karena orang yang disukai Mire adalah dirinya, dan ia juga sangat mencintai Mire. Mereka sepakat untuk menikmati momen saat ini, tanpa terlalu mencemaskan masa depan. Keduanya pun saling memeluk dengan penuh kehangatan. Malam harinya, para produser Nimo mengadakan acara perpisahan untuk Pak Wang yang akan pergi. Di tengah acara, Pak Wang sempat menyebut rumor bahwa Mire dan Kyungnam berpacaran. Namun sebagian besar rekan kerja justru tidak percaya, karena selama ini Mire dan Kyungnam terlihat seperti musuh. Tak lama kemudian, penulis Yun dan Hwani datang membawa hadiah perpisahan untuk Pak Wang. Di tengah acara, Mirao dan Kyungnam diam-diam berpegangan tangan. Setelah acara perpisahan selesai, Mire menyadari bahwa tidak semua perpisahan berakhir buruk. Ia kemudian kembali ke dunia game kencan virtual untuk menemui Yang Il. Yang Il
yang melihat Mire tersenyum, mengatakan bahwa hubungan Mire dan Kyungnam kini sudah baik-baik saja, dan sudah waktunya ia pergi. Ia juga meminta Mire untuk menjaga dirinya dengan baik. Mire pun mengantar kepergian Yang Il dan mengucapkan terima kasih karena telah membantunya memahami perasaannya dan memperbaiki hubungannya dengan Kyungnam. Akhirnya Mire menutup akun game kencan virtualnya dan berpisah dengan Yang Il. Dan di akhir cerita, Mire dan Kyungnam terlihat kembali menjalani hari-hari mereka dengan penuh kebahagiaan, menikmati kisah cinta yang kini terasa lebih hangat dan nyata. Perjalanan Mirai di dunia kencan virtual membuatnya memahami satu hal penting. Cinta yang sempurna tidak selalu datang dari sosok yang sempurna. Meski dunia virtual menghadirkan pria impian, perasaan yang benar-benar tulus justru ia temukan pada Kyungnam di dunia nyata. Yongil yang selama ini membantu Mire memahami perasaannya akhirnya menghilang dari dunia virtual, seolah meninggalkan Mire dengan jawaban yang selama ini ia cari. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.